Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Malam terpisah, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia tahu akan sangat sulit untuk pergi. Sekte Iblis Dao bersedia melakukan segalanya untuk membunuh. Para penggarap di sekitarnya dan kepala yang menutupi bumi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Jika dia ingin pergi, dia harus memberikan segalanya. Dia harus cepat, jika tidak, akan ada lebih banyak sekte Dao Iblis yang tiba melalui susunan transfer. Pada titik tertentu, Wang Lin tidak punya kesempatan untuk pergi. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin rendah peluangnya untuk bertahan hidup. Setelah mengucapkan dua kata ini, perbatasan benua bumi Meng tiba-tiba dipenuhi ilusi laut dan kegelapan malam. Setelah Sunderet Knight muncul, Wang Lin menggunakan mantra terkuat yang bisa dia gunakan sebagai seorang yang terampil. Matahari terbit dan melepaskan kekuatan untuk membelah malam. Tidak peduli apa tingkat budidayanya, ratusan pembudidaya sekte Dao Iblis mengeluarkannya di bawah kekuatan Sunderet Knight. Tubuh mereka runtuh dan jiwa asal mereka hancur. Ada juga 100 orang yang datang melalui daftar transfer. Sebelum tubuh mereka mengembun, mereka mati. Setelah Sunderet Knight, dunia berubah warna. Selain Wang Lin, tidak ada jiwa hidup lainnya. Wajahnya pucat pasi dan pelindung jiwa akan menghilang. Dia tidak ragu untuk menyerang benua bumi Meng yang berjarak 1000 km. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk menghancurkan 7 susunan transfer, tetapi susunan transfer ini tidak normal. Mereka tetap utuh setelah Sunderet Knight, artinya dia sekarang bisa menghancurkannya dengan cepat. Dalam sekejap, Wang Lin menempuh jarak setengah dari jarak 1000 km, tetapi pada saat ini, 7 susunan transfer menyala. Fluktuasi yang lebih kuat datang dari susunan transfer dan gelombang ketiga dari 100 petani mengejar Wang Lin. Ada 4 yang melibatkan Void Tribulan tahap menengah dan 4 melibatkan Void Tribulan tahap akhir di antara ratusan orang tersebut. Sekte Iblis Dao mengeluarkan hampir seluruh kekuatan mereka untuk memburu Wang Lin. Mereka menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk membunuh seseorang. Pembantaian semacam ini terkait dengan balas dendam pribadi, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Tidak ada master sekte atau leluhur dari 9 sekte dan 13 faksi yang begitu buta. Mata Wang Lin memerah. Ketika ratusan orang mengejarnya, dia tahu mustahil melintasi jarak 500 km ini. Berbagai mantra dan harta karun dari para pembudidaya terbang menuju Wang Lin. Saat 5 penggarap Void Tribulan mendekat, Wang Lin mengangkat tangan kecurigaan dan semua kekuatan Dao kuno di dalam dirinya meletus. Bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini agak buram, rupanya itu telah rusak akibat pengungkapan diri dari 2 utusan setan hijau. Namun, hal itu masih memberi orang perasaan tertekan dari lubuk hati mereka. Dewa Gemetar, formasi tentara, mantra setan, gunung angin dan api, iblis Dao, hidup dan mati terbalik. Tangan kanan Wang Lin mendorong ke depan, 100 terbakar, kecuali monster tua Void Tribulan tahap akhir, semuanya gemetar dan jalur penerbangan mereka menjadi terdistorsi. Mereka semua ketakutan seperti tentara fana di hadapan Wang Lin. Ini adalah formasi tentara. Kekuatan Dewa Gemetar menggema seperti riak, menyebabkan setengah dari para penggarap ini mengeluarkan darah dari lubang mereka. Tinju Wang Lin terbuka ke telapak tangan dan asap keluar dari kepala para penggarap. Asap mengembun menjadi gunung di atas mereka. Gunung ini terbuat dari asap dan hancur. Telapak tangan berubah menjadi sebuah titik. Hidup dan mati berubah ketika para penggarap mengeluarkan tangisan yang bengkak. Kebanyakan dari mereka roboh, namun satu-satunya mengendalikan Void Tribulan tahap akhir yang tidak dibatasi oleh hal ini mendekati Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan penuh Daono Celestial kuno Wang Lin meletus. Dewa, Iblis, Dao kuno tanpa surgawi. Daono Celestials kuno ini dicor setelah level budidayanya ditingkatkan ke tahap awal Void Tribulan oleh pelindung jiwa. Kekuatannya luar biasa, dan meskipun berbeda dari Sunderet Knight, kekuatan penghancurnya tetap sama. Gemuruh menggelegar terdengar dan riak abu-abu bergema, 100 petani semuanya mati. Ekspresi monster tua Void Tribulan tahap akhir berubah dan dia dengan cepat mundur. Namun, dia masih menyentuh riak abu-abu itu.
Wajah lelaki tua itu langsung memutihkan dan kakinya mulai berubah menjadi batu. Dia menyentuh tubuhnya sendiri dengan tangannya, dan setiap kali dia melakukannya, dia mengirimkan ledakan energi untuk melawan kekuatan Dao kuno yang menyerang tubuhnya. Selain dia, semua sekte Dao Iblis di perbatasan benua Iblis Hijau telah mati. Mengalir dari sudut darah mulut Wang Lin. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan Dao kuno dan baju besi di sekitarnya menjadi lemah. Sebagian darinya telah berubah menjadi benang dan akan menghilang. Wang Lin mengatupkan giginya dan mengotak-atik ke depan. Dalam sekejap, 500 km menjadi 200 km. Namun, pada saat ini, 7 susunan transfer menyala sekali lagi. Gelombang keempat berikutnya muncul dan mengejar Wang Lin. Cetak semangat perang. Tombak 7 warna. Bulan gelap langit cerah. Waktu mengalir. Esensi, padatkan. Mata Wang Lin memerah. Dia akan mengeluarkan semua mantranya sebelum pelindung jiwa menghilang untuk membunuh para pembudidaya iblis Dao ini. Setelah cetakan roh perang digunakan, cetakan telapak tangan 6 jari yang besar itu menghantam 100 orang tersebut. Pada saat yang sama, transformasi ketiga tombak 7 warna terbang ke depan. Bulan gelap langit jernih berubah menjadi bulan berdarah. Itu menandakan dimulainya korosif dengan pembalikan waktu dan ledakan esensinya. Ketika Wang Lin mengucapkan semua mantra ini, suara gemuruh menggema. Pelindung jiwa di sekitar Wang Lin berubah menjadi benang dan berkumpul di sisi kanan wajahnya. Namun, di bawah serangan gila Wang Lin, hampir semua gelombang keempat tewas. Hanya 3 yang selamat, dan mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Setelah serangan terus-menerus, 3 dari 7 susunan transfer akhirnya runtuh. Wang Lin terlempar ke belakang dan hanya berjarak 100 km dari benua bumi Meng, namun perasaan krisisnya tidak hanya berkurang, namun malah menjadi semakin kuat. 4 susunan transfer yang tersisa tidak lagi diperbaiki, namun sebuah kekuatan aneh menjaga mereka, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh seorang yang berwenang. Dalam sekejap, mereka muncul 50 km dari Wang Lin. Saat mereka muncul, mereka melepaskan cahaya yang menyilaukan dan gelombang kelima dari 100 penarik menuju Wang Lin, penuh dengan niat membunuh. Saat para penggarap ini muncul, beberapa penggarap Void Tribulan yang menghindari serangan Wang Lin mendekat. Mereka mengitari Wang Lin, tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri. Mata Wang Lin memerah. Hanya sebagian kecil dari pelindung jiwa yang belum hilang. Mantranya sepertinya sudah habis, tapi dia masih punya sisa trik. Tubuh esensi apinya yang sebenarnya muncul dan tiba-tiba menyebar. Dalam sekejap menggagalkan area tersebut. Api ethereal, bakar. Wang Lin meraung dengan suara seraknya, 100 penggarap di sini dipenuhi dengan emosi, jadi mereka adalah bahan bakar terbaik untuk api ethereal. Api ethereal mulai membakar untuk penggarap. Semburan api menyala dan tidur nyenyak. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Wang Lin menggigit lidahnya untuk menghilangkan rasa lelahnya. Sambil mengaum, dia menggerakkan maju. Dengan kilatan cahaya berwarna darah, pedang darah muncul di tangan kanannya. Dia menyamakan tangan kirinya dan wakil layar hantu muncul. Layarnya berubah kabut menjadi hitam yang kemudian berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya yang ditarik keluar sebelum Wang Lin. Adegan ini sungguh mengejutkan. Para penggarap yang dibakar oleh api ethereal ditembakkan oleh api atau pedang darah Wang Lin. Sisanya tidak berani menyerang sambil menghadapi niat membunuh Wang Lin yang mengerikan yang akan membunuh apapun yang menghalanginya. Saat Wang Lin menyerang ke depan, dia dipenuhi dengan niat membunuh dan menempuh jarak 100 km. Semakin banyak dari 100 petani meninggal ketika sisanya mundur dan memandang Wang Lin dengan ketakutan. Bukan karena mereka belum pernah bertemu dengan seorang tetangga yang kuat sebelumnya, tetapi seseorang yang suka membunuh dan sulit dibunuh seperti Wang Lin sangatlah langka. Harga membunuh Wang Lin akan lebih besar daripada membuka arai transfer besar. Harga ini kemungkinan besar adalah sebuah sekte yang dirusak. Biaya besar yang akan membuat faksi 9 sekte dan 13 menjadi faksi 8 sekte dan 13. Saat Wang Lin melangkah ke benua bumi Meng, sisa pelindung jiwa di tubuhnya kembali ke tato banteng surgawi di sisi kanan wajahnya. Rasa lemah melanda tubuhnya, tapi dia menekannya lagi. Masih ada elemen pelindung tanah berbentuk manusia di tubuhnya. Meski sebagiannya telah runtuh, namun tetap memberikan perlindungan yang kuat. Berdiri di benua bumi Meng,
dia terhuyung ketika darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan dia memutarnya pergi. Dia memahami bahwa sebagai seorang detektif nakal, dia dapat melintasi dua benua. Namun, sejumlah besar murid Sekte Dao Iblis yang masuk sangat berbeda. Sekte Iblis Dao pasti telah mempertimbangkan hal ini, jika tidak, mereka tidak akan memerintahkan dua utusan setan hijau untuk menghancurkan diri mereka sendiri dan Void Cloud untuk memastikan dia tetap tinggal di benua setan hijau. Jika mereka tidak peduli, mereka bisa saja membantai mereka ke benua bumi Meng untuk mengejarnya. Seperti dugaan Wang Lin, para penggarap Sekte Setan Dao berhenti di luar benua bumi Meng. Mereka ragu-ragu dan tidak melanjutkan. Namun pada saat ini, 4 susunan transfer bersinar sekali lagi. 3 di antaranya membawa puluhan penggarap, sedangkan susunan transfer keempat hanya memiliki 1 orang. Tuan Bangsek, salam, Tuan Sekte. Ketika pria ini muncul, semua penggarap membungkuk. Orang yang keluar dari susunan transfer keempat adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah Taoisme hitam dan putih. Dia tinggi dan mengeluarkan aura abnormal. Dia sangat tampan, tapi bibirnya tipis, yang memberikan aura dingin. Orang ini benar-benar kejam dan tanpa ampun. Dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan seluruh sekte hanya untuk membunuh 1 orang. Saat dia keluar dari formasi, aura seorang yang termasuk Void Tribulan tahap akhir menyebar. Saat auranya menyebar, dunia berubah warna. Seolah-olah dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dan mulai mengaum. Dia tinggal disingkirkan lagi dari puncak Void Tribulan. Setelah dia keluar, semua penggarap Sekte Dao Iblis setengah tergeletak di tanah dan memerintahkan kepala. Hanya pria ini yang berdiri di sana dan memandang Wang Lin, yang melarikan diri lebih jauh ke benua bumi Meng, dengan acuh tak acuh acuh tak acuh. Hati Wang Lin bergetar, saat pria parubaya itu keluar dari formasi, perasaan. Krisis tersembunyi yang dia rasakan tiba-tiba meletus. Krisis hidup atau mati ini datang dari pria parubaya di belakangnya. Master Sekte Iblis Dao Sekte. Wang Lin tidak menoleh ke belakang, dia bergerak secepat yang dia bisa. Dia masih belum bisa menggunakan spatial bending, jadi dia bergerak ke jarak seperti bayangan. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya perlu terbang sedikit lagi dan kekuatan yang menyegel dunia akan hilang. Lalu dia bisa menyatu dengan dunia. Namun, Master Sekte Iblis Dao Sekte tenang dan tidak ragu-ragu seperti para penggarap Iblis Dao lainnya. Dia melintasi perbatasan dan memasuki benua bumi Meng. Saat dia memasuki benua bumi Meng, dia melayang di udara dan menatap Wang Lin. Dia perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke langit. Iblis, Dao, ini adalah 2 kata pertama yang dia ucapkan. Saat kata berdebar-debar, pegunungan tak berujung di perbatasan 2 benua mulai bergetar hebat. Getaran ini dengan cepat menyebar, menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Saat suara bergema, barisan pegunungan yang seperti naga ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tepi sisi kiri pegunungan, kekuatan berkumpul membentuk sosok raksasa. Sosok ini adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah putih. Dia memiliki aura surgawi. Dia tersenyum ramah saat dia mengganti lengan bajunya ke pegunungan. Pada saat yang sama, di ujung lain pegunungan, bayangan raksasa lainnya muncul. Ini adalah bayangan iblis yang diselimuti energi iblis. Itu adalah seorang pemuda berwajah dingin yang mengenakan jubah hitam. Dia mengeluarkan aura menantang yang dipenuhi dengan haus darah dan niat membunuh. Ketika dia muncul, dia menunjuk ke pegunungan di bawah. Adegan ini mengejutkan semua pembudidaya Sekte Dao Iblis. Mereka memandang Master Sekte mereka dengan penuh semangat. Di bawah pengaruh lelaki tua yang berkilauan Taoisme dan pemuda jahat berjubah hitam, pegunungan tak berujung bergemuruh. Pegunungan yang lebarnya puluhan ribu kilometer telah tercabut dari bumi. Dunia bergemuruh saat gunung itu menjulang ke udara. Dari jauh, tampak seperti seekor naga yang naik ke langit. Dengan 1 poin dari Master Sekte Dao Iblis, terdengar suara teriakan yang memekakkan telinga dan pegunungan sepanjang puluhan ribu kilometer terbang menuju benua bumi Meng. Kecepatannya tidak dapat dibayangkan, dan ia terbang melewati Wang Lin dalam sekejap mata. Wang Lin terkejut saat itu. Dia melihat pegunungan terbang di atasnya dan mendarat sejauh 2000 km, di gurun benua bumi Meng. Jika pegunungan ini adalah batas antara 2 benua, maka Wang Lin masih berada di benua setan hijau.
Perasaan hidup atau mati meningkat gila-gilaan hingga membentuk bayangan raksasa yang membuat hati Wang Lin. Dengan cara ini, kamu masih berada di benua setan hijau. Master Sekte Iblis Dao dengan tenang mengucapkan kedua sejak dia datang ke kalimat ini. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan muncul kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin membungkus gigi dan mendorong maju. Dia tahu akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak mungkin menyerah begitu saja. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Aku sangat berguna untukmu. Mata Master Sekte Iblis Dao Sekte mengungkapkan sedikit aneh. Ada sedikit rasa jijik pada mereka, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Dia mewakili lengan bajunya pada Wang Lin. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, pelindung jiwa Wang Lin telah menghilang dan tingkat budidayanya telah kembali ke tahap akhir Spirit Void. Setelah menggunakan begitu banyak mantra, Wang Lin seperti lampu minyak kosong. Perbedaan antara tingkat budidaya mereka terlalu besar. Dengan gelombang itu, Wang Lin mengungkapkan dengan tegas dan menutup matanya untuk terhubung dengan avatarnya. Secara rahasia, saat Master Sekte Iblis Dao ranking pertukaran lengan bajunya, aura tambahan muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Matanya berubah menjadi emas dan dia mengganti tangannya kembali. Dunia bergemuruh dan tubuh Wang Lin bergetar hebat. Dia batuk darah dan terlempar ke belakang saat dia menarik menuju pegunungan. Orang ini terlalu kuat, bahkan jika Wang Lin bisa meminjam kekuatan dari avatarnya, dia tetap bukan tandingan orang ini. Tabrakan tadi menyebabkan dia terluka parah, dan dia akan pingsan. Dia menggigit lidahnya untuk memaksa dirinya tetap terjaga. Master Sekte Iblis Dao Sekte berseru dengan lembut. Matanya menunjukkan sedikit aneh saat dia melihat Wang Lin yang melarikan diri dan menenangkan kepalanya. Itu memang adalah orang yang ditakdirkan. Pada titik ini, dia masih bisa menahan serangan dariku. Baiklah, dalam hal ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari sidik jari Sekte Dao Iblis. Apakah Anda tidak mengetahuinya juga? Pria parubaya itu mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke langit. Langit seakan runtuh dan riak seperti sisik ikan muncul. Dalam sekejap, lelaki tua surgawi berjubah daois putih muncul. Dia berdiri di udara seolah dia meremehkan semua kehidupan, dan pandangannya tertuju pada Wang Lin yang melarikan diri. Dia bergegas turun dari langit menuju Wang Lin. Saat sosok itu keluar, dia berubah menjadi cetakan telapak tangan putih raksasa. Cetakan telapak tangan ini tidak memiliki 5 jari, melainkan 7. Di sisi lain lelaki tua yang bagaikan surga itu adalah seorang pemuda berwajah jahat berjubah hitam. Dia melangkah keluar sambil mendengus dingin dan berubah menjadi telapak tangan 7 jari raksasa berwarna hitam yang menghantam Wang Lin. Dari jauh, dunia tampak seperti berubah menjadi lukisan. Jejak telapak tangan hitam putih jatuh dari langit menuju Wang Lin. Segera, kedua cetakan itu menyatu 10.000 kaki di atas Wang Lin untuk membentuk cetakan telapak tangan setan langit hitam dan putih. Saat jejak telapak tangan ini muncul, dunia seakan terbalik dan segalanya menjadi kabur. Wang Lin berhenti berlari dan melihat ke arah telapak tangan iblis surgawi raksasa yang turun. Dia diam-diam merenung. Tidak ada keputusasaan atau kesedihan dalam dirinya, dia tenang dengan sedikit penyesalan. Wang Lin mengerti bahwa dia tidak bisa menghindari bencana ini. Dia menyesal tidak menghidupkan kembali Limuan dan dia tidak menemukan teman-temannya di benua astral abadi. Sambil menghela nafas, Wang Lin menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia tidak menyerah untuk berjuang tetapi memanggil manik penentang surga yang ada di dalam jiwanya yang sudah lama tidak dia gunakan. Manik penentang surga, cetakan telapak tangan langsung mendekati Wang Lin. Pada saat ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang dan perasaan terkejut yang tak terlukiskan muncul di benaknya. Tanpa ragu, dia melambaikan tangan kanannya. Gelombang suara menyebar ke segala arah. Cetakan telapak tangan itu menangkap Wang Lin tetapi tidak membunuhnya. Dengan gelombang dari Master Sekte Iblis Dao Sekte, telapak tangan dengan kuat mengubur Wang Lin di tengahnya. Setelah melakukan semua ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte terbang ke udara dan menyatu dengan cetakan telapak tangan. Dia kemudian terbang ke kedalaman benua setan hijau. Para penggarap Sekte Dao Iblis mengikuti Master Sekte mereka ke kejauhan. Setelah semua orang pergi, pegunungan di kejauhan perlahan mundur kembali ke posisi semula. Benua Meng-Er tidak menanggapi,
seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Sinar cahaya memenuhi langit. Master Sekte Iblis Dao Sekte tampak tenang, tetapi dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Pada saat itu, dia merasa jika dia mencoba membunuh Wang Lin, dia akan menyebabkan bencana besar. Perasaan seperti ini sangat jarang terjadi padanya, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Orang ini adalah orang yang ditakdirkan, jadi dia pasti memiliki beberapa metode rahasia. Dia sangat licik. Jika kita mengikuti rencana awal, kita tidak perlu membayar harga sebesar itu. Sambil merenung, Master Sekte Setan Dao Sekte bergerak semakin cepat menuju pusat benua setan hijau. Lokasi kuil kalajengking setan hijau. Tekan orang ini di kuil kalajengking setan hijau. Gunakan tubuhnya untuk memberi makan iblis hijau dan gunakan kedamaian untuk menghidupkan kembali iblis hijau. Beberapa bulan kemudian, di pusat benua setan hijau. Tempat ini adalah rawa besar berwarna hijau, dan sejumlah besar gelembung terbentuk di atas rawa tersebut, mengeluarkan bau busuk. Tempat ini tertutup kabut hijau yang berasal dari gelembung dan telah berkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di rawa yang luasnya puluhan ribu kilometer ini, terdapat sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Sekilas terlihat jelas bahwa bangunan ini adalah raksasa. Kalajengking itu berukuran ratusan ribu kaki. Ia terletak di rawa dan tampak sangat hidup. Itu melepaskan energi iblis yang kuat, menyebabkan sebagian besar kekuatan tidak dapat mendekat. Energi iblis akan memasuki tubuh mereka dan menyebabkan mereka menjadi gila. Selain Master Sekte, semua penggarap Sekte Dao Iblis kembali ke sekte tersebut. Hanya Master Sekte yang tiba di luar kuil kalajengking setan hijau bersama Wang Lin. Hanya dengan tingkat pemukulannya, dia tidak akan terpengaruh oleh energi iblis di sini. Pada saat ini, Master Sekte muncul di sebelah gedung besar. Setelah dia muncul, batuk lemah datang dari bawah kalajengking raksasa. Batuk ini lemah, tetapi di lingkungan yang sunyi ini, batuknya sangat jelas. Saat batuk perlahan mendekat, 3 gerakan perlahan keluar dari mulut. Di antara sosok ketiga itu, 2 sosok di belakang mengenakan jubah dao hijau. Mereka berdua memiliki tanda-tanda di jubah mereka. Keduanya tampak hanya setengah bayat tetapi memancarkan aura mengeluarkan void tribulan tingkat menengah. Ekspresi mereka yang dingin, seolah tak punya emosi. Mereka berdua seperti penjaga yang menjaga sosok yang seluruhnya ditutupi jubah hijau. Sosok ini tampak sangat tua, dan saat sosok itu keluar, ia terbatuk-batuk. Sosok tua yang terbatuk-batuk itu berhenti dan bertanya dengan suara serak, "Apakah kamu membawa orang itu kembali?" Master Sekte Iblis Dao Sekte sangat sopan kepada lelaki tua yang bersembunyi di balik jubah hijau. Dia memegang tangannya dan mengangguk. "Saya telah membawanya ke sini. Coba lihat, JC." Setelah dia berbicara, dia menemukan bayangan tangannya dan sosok yang menutupi warna hitam dan putih muncul. Mata Wang Lin terpejam saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Sangat bagus. Dia seharusnya sangat pandai dalam memberikan keberuntungan bagi benua setan hijau dan memuaskan Tuan Setan Hijau. Orang tua itu mendongak. Meskipun wajahnya tidak terlihat, mata iblisnya di dalam jubah hijau memandang Wang Lin dengan kepuasan. Master Sekte Iblis Dao perlahan berkata, "Untuk menangkapnya, Sekte Iblis Dao saya membayar mahal. Setelah Tuan Setan Hijau diumumkan, Anda akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Tapi untuk menekan orang ini, aku membutuhkan hukum Grand Devil Daomu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Hapus jiwa asalnya, hancurkan pikiran dan ingatannya." Suara lelaki tua itu serak dan dia memandang Wang Lin dengan penuh semangat. Keinginan orang ini sangat kuat, tidak akan mudah untuk menghancurkan pikiran dan ingatannya. Master Sekte Iblis Dao Sekte tersenyum dan tidak segera memulai. Batuk. Di masa depan, benua setan hijau hanya akan memiliki satu sekte, Sekte Setan Dao. Lelaki tua, memegang batu hijau itu terbatuk-batuk dalam waktu lama sebelum dia berbicara. Bagus, karena JC telah memberikan janjinya, aku akan menggunakan kekuatan penuhku dan menggunakan hukum Grand Devil Dao untuk menanam benih transformasi Devil Dao, biarkan dia menghancurkan pikirannya sendiri. Master Sekte Iblis Dao Sekte tertawa dan tidak lagi ragu-ragu, tangannya menembus cahaya dan menunjuk ke titik di antara alis Wang Lin, dia mengambil cahaya hitam dan putih yang membungkus Wang Lin dan melemparkannya ke gedung besar. Wang Lin tiba-tiba terlempar ke arah iPhone, menciptakan suara melolong saat dia terbang.
Ketika dia mendarat, pusaran raksasa muncul di punggung dan menyedotnya. Dia memiliki banyak esensi di tubuhnya. Ada total 8, dan salah satunya telah membentuk esensi tubuh sejati. Di antara 8, salah satunya sama dengan milikku, yaitu intisari petir. Saya akan menggunakan esensi guntur ini sebagai penghubung untuk menghancurkan pikiran dan ingatannya. Master Sekte Iblis Dao Sekte duduk. Dia menutup matanya dan tidak bergerak. Orang tua yang menutup mulut hijaunya berbalik dan berjalan masuk. Batuknya perlahan memudar dan dua penjaga yang mirip utusan setan hijau tidak berbicara sama sekali saat mereka menghilang ke dalam Scorpion. Di bagian terdalam ada kegelapan yang terisi lampu hijau tak berujung. Setiap lampu hijau adalah sejumlah besar jiwa hijau. Mereka berkumpul di ruang ini dan terus-menerus melolong. Wang Lin sedang duduk di dalam ruang ini dan tidak bergerak. Namun, suatu kejadian hijau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi sekeliling dan menutupi sebagian besar tubuhnya. Tubuhnya tidak bergerak, namun ada kilatan petir di matanya. Sebuah esensi bergerak ke seluruh tubuhnya seperti orang gila. Itu adalah intisari gunturya. Esensi guntur ini berpindah-pindah, menyebabkan suara letupan keluar dari tubuhnya. Busur guntur akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, Wang Lin sedang koma. Pikiran dan kenang-kenangan tanpa ada tanda-tanda pergerakan. Namun, apa yang orang luar tidak bisa lihat, bahkan GC atau Master Sekte Dao Iblis, adalah bahwa sebuah manik terus berputar di dalam jiwa Wang Lin. Setiap kali berputar sekali, jiwa, pikiran, dan ingatan Wang Lin akan sedikit bergetar saat dilindungi oleh lapisan cahaya lembut. Pada saat ini, dia seolah-olah terpisah dari tubuhnya. Dalam keadaannya yang aneh, esensi gunturnya menjadi lebih kuat dan segera mengalahkan esensi lainnya. Meskipun masih sedikit lebih rendah dari esensi api yang telah membentuk tubuh esensi sejati, kekuatannya semakin dekat. Seolah-olah sebuah lorong tak kasat mata telah tercipta antara tubuh Wang Lin dan tubuh Master Sekte. Perlahan-lahan menyatu dengan esensi gunturnya yang belum membentuk esensi tubuh sejati. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Selama bulan-bulan ini, esensi guntur Wang Lin menjadi lebih kuat dan suara gemuruh melanda seluruh tubuhnya. Dia terus menyerap esensi guntur Master Sekte Iblis Dao Sekte yang berisi keinginannya sendiri. Dalam beberapa bulan ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte, yang duduk di luar, mengerutkan kening. Dia tidak berharap esensi guntur Wang Lin menyerap begitu banyak esensi gunturnya dan masih belum membentuk keinginannya sendiri. Rencana awalnya hanya dalam waktu 1 bulan, esensi gunturnya akan sepenuhnya menggantikan esensi guntur Wang Lin. Karena esensi gunturnya mengandung keinginannya, dia dapat menggunakan metode ini untuk menghapus kesadaran dan ingatan ilahi Wang Lin dengan sempurna sesuai permintaan GC. Jika bukan karena permintaan GC, dia akan menggunakan salah satu dari banyak metode lain untuk menghapus pikiran Wang Lin. Namun cara tersebut terlalu kasar dan dapat meninggalkan kerusakan. Kerusakan kecil apapun dapat mempengaruhi kebangkitan kalajengking setan hijau di masa depan. Pada suatu hari di bulan keempat, ketua sekte-sekte Dao Iblis tidak tahan lagi dan berkata, "GC, aku butuh bantuanmu. Jika tidak, akan sangat sulit untuk melakukan apa yang Anda minta." Ia merasa tidak berdaya karena meski hampir seluruh esensi petirnya telah masuk ke dalam tubuh Wang Lin, namun tetap tidak bisa menggantikan esensi Wang Lin untuk membentuk keinginannya sendiri. Ini sangat aneh. Tampaknya olah ada pusaran di tubuh Wang Lin yang menyerap keinginannya. Kebenarannya tetap seperti dugaannya. Setiap kali Heaven Diving Bed berputar, selain melindungi Wang Lin, itu juga akan menyerap sedikit entitas asing di tubuh Wang Lin. "Aku di sini." Batuk. Sebuah suara kuno dan suara serak datang dari suaranya. Sebelum dia selesai berbicara, terjadi batuk hebat yang berlangsung lama sebelum suara itu berlanjut. "Saya memiliki 2 manik Kaisar Guntur yang saya dapatkan dari benua Kaisar Guntur. Awalnya aku berencana untuk memberikannya kepada Tuan begitu dia terbangun. Aku akan memberi 1. Saat suara itu menggema, ada sambaran petir abu-abu. Kalajengking bersinar dan seberkas cahaya terbang menuju Sekte Iblis Dao Sekte. Itu langsung mendekat dan berubah menjadi manik seukuran kepalan tangan. Manik ini dipenuhi petir sambaran yang tak terhitung jumlahnya, dan ada bayangan di dalamnya. Ada juga sosok samar-samar seseorang di kereta yang tampak seperti Kaisar Petir.
Dengan tingkat budidaya dan pengetahuan Master Sekte Iblis Dao Sekte, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Matanya menangkap sedikit aneh dan dia berjuang sejenak sebelum menyerah pada gagasan itu. Ini adalah hadiah untuk kalajengking hijau setelah dihidupkan kembali, jadi dia tidak berani mengambilnya. Jika bukan karena kebutuhan untuk menghapus kesadaran dan ingatan ilahi Wang Lin, JC tidak akan pernah mengeluarkannya. Master Sekte Iblis Dao Sekte tidak lagi ragu-ragu. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Benang guntur yang tak terhitung banyaknya terbang ke mulut dan dimakan olehnya. Sebelum dia bisa menyimpannya, semuanya tersedot ke dalam tubuh Wang Lin oleh hukum Grand Devil Dao. Jauh di dalam ruang hijau, tubuh Wang Lin bergetar hebat. Esensi guntur di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat kuat dan menunjukkan tanda-tanda membentuk tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Esensi guntur Wang Lin menjadi lebih kuat saat ia terus menyerap. Karena manik penentang surga, Master Sekte Iblis Dao Sekte tidak dapat menyingkat keinginannya dan menghapus pikiran Wang Lin. Namun, pada saat ini, setelah Master Sekte Iblis Dao Sekte menyalakan manik Kaisar Guntur, esensi guntur tak berujung yang memasuki tubuhnya diserap oleh tubuh Wang Lin seperti orang gila. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan panjangnya rambut bergerak tanpa angin. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitar tubuhnya dan mengeluarkan kekuatan guntur yang tak habisnya. Kekuatan guntur ini sangat menggemparkan, bahkan ruang hijau ini pun bergetar. Lampu hijau berkumpul membentuk sejumlah besar lampu hijau di sekitar Wang Lin, dan mereka meraung tanpa suara. Namun, saat esensi guntur yang sangat kuat ini memasuki tubuh Wang Lin dan hendak memadatkan keinginan Master Sekte Dao Iblis, manik penentang surga perlahan berputar. Itu menyedot sebagian dari keinginan. Itu seperti air mancur yang meluap dengan air tiba-tiba berhenti. Kemudian keseimbangan tercapai dan air mulai surut secara perlahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar gedung pencakar langit, Master Sekte Iblis Dao Sekte dalam kabut tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa melihat Heaven Diving Bed di dalam tubuh Wang Lin. Baginya, tubuh Wang Lin normal dan dia tidak tahu kemana perginya. Keinginannya yang hilang. Dia bukan satu-satunya yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam kuil kalajengking, lelaki tua bernama JC juga mengerutkan kening. Setelah memindai sedikit, dia terbatuk dan mengubah lengan bajunya. Sambaran guntur lain terbang keluar dari gedung pencakar langit dan berubah menjadi manik Kaisar Guntur yang sama. Kemudian terbang menuju Master Sekte Iblis Dao Sekte. Suara tua dan serak itu keluar bercampur dengan batuk. Manik Kaisar Guntur terakhir. Bahkan benua Kaisar Guntur hanya memiliki kurang dari 3 yang tersisa. Jika kamu masih tidak berhasil, maka semua janji sebelumnya akan batal. Master Sekte Iblis Dao Sekte sangat suram. Dia tidak mengira akan sesulit ini. Dia menatap manik Kaisar Guntur dan pembuluh darah di wajahnya yang menonjol. Dia kemudian membuka mulut dan menarik napas. Guntur diminum ke dalam mulut. Saat dia membudidayakan manik itu, Master Sekte Iblis Dao Sekte membentuk segel dan menempelkannya ke kelopak mata. Dia mengaum ke langit. Esensi Guntur, sebarkan. Dengan suara gemuruh, semua esensi Guntur di tubuhnya dilepaskan tanpa ragu-ragu, dan semuanya mengalir ke Wang Lin. Guntur ini berisi semua keinginannya, jadi kali ini dia harus berhasil. Esensi Guntur juga mengandung gelombang guntur yang kuat dari manik Kaisar Guntur kedua. Ini mendorong keinginan Master Sekte Iblis Dao menuju Wang Lin dengan cepat. Saat esensi guntur yang tak terlukiskan melaju ke depan, tubuh Wang Lin di dalam ruang hijau bergetar sekali lagi. Bahkan lebih banyak guntur yang melingkari tubuhnya dan tiba-tiba meluas hingga radius lebih dari 1000 kaki. Area 1000 kaki di sekitar Wang Lin menjadi neraka. Guntur itu bergerak dan bersinar terang. Kepala Wang Lin terangkat di luar kendalinya dan tanda petir di mata peringatan berkedip 9 kali sebelum terbang keluar. Tanda guntur keluar dan berubah menjadi tanda guntur raksasa 1000 kaki di atas Wang Lin. Saat muncul, ia mulai menyerap guntur di sekitarnya seperti orang gila. Saat guntur menyatu dengan tanda tersebut, garis berbentuk manusia muncul di sekitar tanda guntur. Ini adalah garis besar dari tubuh esensi sejati. Meski belum terbentuk, dilihat dari kondisinya saat ini, tidak butuh waktu lama sebelum ia berubah menjadi tubuh esensi sejati. Dalam sekejap, semua guntur di sekitar sini diserap dan bahkan lebih banyak guntur muncul dari tubuh Wang Lin.
Guntur keluar dari setiap pori di tubuh Wang Lin. Itu bukan hanya satu helai guntur dari masing-masing 108.000 pori-pori, tapi setidaknya 10 helai guntur. Ini adalah guntur dalam jumlah besar, cukup untuk menggemparkan dunia. Guntur memenuhi setiap sudut ruang ini dan hampir menggantikan lampu hijau, mengubah ruang ini menjadi ruang guntur. Guntur dalam jumlah besar ini menyerang ke dalam garis manusia di tanda guntur. Gemuruhnya sangat keras hingga terdengar jelas di luar kuil kalajengking. Penggabungan semua guntur ini menyebabkan sebagian dari benua setan hijau bergetar. Garis besar berbentuk manusia terus menyerap guntur dan berkembang pesat. Di dalam garis besarnya, tulang-tulang yang terbuat dari guntur mulai terbentuk. Setiap tulang dibentuk oleh untaian guntur yang tak terhitung banyaknya yang tersusun rapat. Dalam sekejap, kerangka utuh telah muncul. Tak lama kemudian, ketika guntur dalam jumlah besar masuk, garis-garis halus muncul, membentuk saraf, daging, dan darah. Ketika untaian guntur terakhir diserap, apa yang melayang di atas Wang Lin yang tidak sadarkan diri adalah Wang Lin yang lain. Matanya tertutup dan dikelilingi oleh guntur. Ia lahir dari guntur, dan hanya dengan berdiri di sana, ia akan membuat semua guntur di dunia menyerah. Esensi guntur tubuh sejati. Tubuh sejati esensi guntur yang diimpikan Wang Lin lahir sedemikian rupa. Namun, tubuh esensi sejati ini bukan milik Wang Lin. Sebaliknya, itu milik Master Sekte Iblis Dao. Karena tubuh asli esensi guntur ini berisi perintah Master Sekte Dao Iblis. Di luar gedung pencakar langit, Master Sekte Iblis Dao sedang berjuang. Dia merasakan keberadaan tubuh esensi guntur yang sebenarnya dan mengejutkan. Dia meremehkan Wang Lin lagi. Dia tidak berpikir bahwa pemahaman Wang Lin tentang esensi ini akan begitu dalam sehingga setelah membentuk tubuh esensi api yang sebenarnya, dia akan memiliki untuk melahirkan tubuh esensi sejati yang kedua potensi. Pada saat ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte berada dalam dilema. Dia kekurangan tubuh esensi guntur yang sebenarnya, tetapi jika dia mengambilnya, dia tidak dapat memenuhi permintaan GC. Saat dia berjuang, batuk datang dari gedung pencakar langit. Ketika Master Sekte Iblis Dao Sekte mendengar ini, dia mengungkapkan dengan tegas. Dibandingkan dengan manfaat yang dijanjikan oleh kalajengking setan hijau setelah ia hidup kembali, meskipun tubuh esensi guntur yang sebenarnya sangat berharga, bukan tidak mungkin untuk menyerah. Tangan Master Sekte Iblis Dao dengan cepat membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara penanda. Dia menutup matanya dan memusatkan perhatiannya pada tubuh esensi guntur di atas Wang Lin di ruang hijau sejati di dalam kalajengking. Tubuh sejati esensi guntur bergetar. Dengan mata terpejam, ia mengangkat tangan kecurigaan dan menekan Wang Lin di bawah. Saat tangan itu ditekan, tubuh Wang Lin bergetar. 7 helai esensi guntur terakhir terbang keluar dari lubang kepala Wang Lin yang terangkat. Mereka keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut, dan guntur masuk ke lubang yang cocok pada tubuh esensi guntur satu per satu. Saat ketujuh helai itu masuk ke tubuh esensi guntur yang sebenarnya, ia membuka matanya. Itu mengungkapkan terjadinya suram dan dipenuhi dengan aura Master Sekte Iblis Dao Sekte. Tubuhnya bergetar dan guntur dunia ikut bergetar. Di luar kekacauan, di luar kuil, guntur mengejutkan dalam jumlah besar muncul di sebagian besar benua setan hijau. Gemuruh menggelegar terdengar keras dan menggerakkan menuju kuil kalajengking di tengah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kecepatan guntur ini tak terlukiskan, dan lebih cepat dari guntur manapun. Itu seperti pembengkokan spasial. Semuanya dikerahkan ke ruang hijau di dalam kuil kalajengking. Dalam sekejap, tubuh esensi guntur yang sebenarnya dikelilingi oleh gelombang guntur ini, membentuk baju zirah. Ia juga membentuk mahkota di kepalanya. Ini adalah mahkota Kaisar Petir. Saat mahkota terbentuk, guntur tak berujung berkumpul membentuk perang guntur. Pada saat inilah tubuh esensi guntur yang sebenarnya telah terbentuk sepenuhnya. Tubuh Wang Lin, yang duduk di bawah, bergetar hebat. Manik penentang surga tidak disembunyikan tetapi diaktifkan, melindungi jiwa asalnya. Kebangkitannya disebabkan oleh getaran di jantung. Saat Wang Lin terbangun, dia membuka matanya dan melihat tubuh sejati esensi guntur yang telah terbentuk di langit. Ketika Wang Lin melihat tubuh esensi guntur yang sebenarnya, dia gemetar sejenak. Dia masih berpikir, tapi dia segera mengerti semuanya.
Dia terkejut karena adegan mengejutkan yang terungkap saat dia menggunakan Soul Eye Dao untuk pertama kalinya di Sekte Jiwa Agung. Adegan itu tetap sama dengan apa yang dia lihat sekarang. Saat itu, Wang Lin melihat bahwa tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya akan menggunakan guntur untuk menekannya. Dia tidak mengerti bagaimana tubuh aslinya bisa melakukan ini. Bagaimanapun, tubuh esensi guntur dibentuk olehnya dan sepenuhnya miliknya. Apa yang dilihatnya mustahil, namun menjadi kenyataan. Tubuh esensi guntur yang sebenarnya dengan dingin menatap Wang Lin, dan gelombang yang menggelegar. Menggelegar di dalam ruang. Tiba-tiba ia bergerak dan memutar tangannya ke arah Wang Lin. Guntur tak melesat ke arah Wang Lin dan dengan cepat menekannya. Wang Lin duduk di sana dan menatap tubuh aslinya dengan kejam menekannya. Ekspresinya suram, dan sekarang setelah dia terbangun, gambaran Master Sekte Dao Iblis muncul di ingatannya. Khususnya pembentukan tubuh esensi guntur yang sebenarnya dan perubahan mendadak ini harus dikaitkan dengan Master Sekte Dao Iblis. Wang Lin bahkan samar-samar merasakan auranya berasal dari tubuh esensi sebenarnya. Dia menangkapku, bukan untuk membunuh atau melukaiku, tetapi untuk mengambil alih esensi gunturku dan membantuku membentuk tubuh esensi gunturku yang sebenarnya, bertujuan, bukan untuk menekanku, tetapi untuk menggunakan esensi tubuh sejati untuk membuat pikiranku menjadi kacau dan menghapus pikiranku. Mata Wang Lin berbinar. Dalam waktu singkat, ribuan pemikiran muncul di benakku. Dia telah meramalkan kejadian ini pada saat itu, dan itu sangat mengejutkannya. Agar tidak lengah, dia sudah memikirkan cara menghadapinya saat itu. Hampir pada saat esensi tubuh guntur datang untuk menekannya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jiwa asalnya menutup matanya dan memanggil Heaven Diving Bat. Manik penentang surga dalam alarm tiba-tiba mulai bergerak. Jiwa asal-usul Wang Lin, ingatan, dan segalanya mulai menyusut ketika guntur tiba. Dia mundur sementara membiarkan tubuh esensi guntur mengambil alih tubuhnya. Setelah tubuh esensi guntur yang sebenarnya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya, kesempatannya untuk menyerang balik akan datang. Ini adalah satu-satunya metode yang memikirkan Wang Lin untuk menolaknya ketika dia melihat pemandangan yang luar biasa ini. Guntur bergemuruh di dalam ruang hijau ini dan sambaran petir yang tak terhitung banyaknya yang menyebar dari tubuh esensi sebenarnya. Saat mendekat, ia hancur menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuh Wang Lin. Di bawah kehendak Master Sekte Iblis Dao Sekte, itu menyapu Wang Lin untuk menghapus pikiran dan segalanya. Waktu perlahan berlalu dan 1 bulan berlalu dengan cepat. Guntur di sekitar Wang Lin menetap angsur menghilang hingga tidak ada lagi yang tersisa. Dia duduk di sana tanpa bergerak, tanpa gejolak jiwa atau termal. Bahkan vitalitasnya seakan hampir padam. Dia seperti orang mati yang hidup. Perasaan ilahi yang kuat menyelimuti Wang Lin dan kemudian perlahan-lahan pergi. Pada saat yang sama, Master Sekte Iblis Dao di luar gedung membuka mata yang lelah. Dia melihat ke kuil dan kata dia perlahan-lahan menggemuruh. Setelah Master Sekte Iblis Dao berbicara, batuk datang dari ruang hijau. Orang tua memandang hijau menggunakan metode yang tidak diketahui untuk muncul di ruang hijau. Di belakangnya, 2 utusan setan hijau menyusul dari dekat untuk menjaganya. Dia memandang Wang Lin dan menunjukkan senyum puas. Dia kemudian mengangkat tangan dari balik jubahnya dan menempelkannya di antara alis Wang Lin. Lengannya yang membentang sangat menakutkan dan menutupi rambut hijau. Itu pemandangan yang mengejutkan dan tidak terlihat seperti lengan manusia. Saat tangannya menekan Wang Lin, secercah berdetak datang dari pikiran Wang Lin yang dilindungi oleh Heaven Diving Bat. Namun, di bawah perlindungan Heaven Diving Bat, orang luar tidak dapat mendeteksinya. Master Sekte Iblis Dao Sekte belum pergi. Ini belum waktunya untuk menolak. Mari kita tunggu sebentar lagi. Fluktuasi hati Wang Lin perlahan menjadi tenang. Setelah sekian lama, lengan itu terangkat dari kepala Wang Lin, dan tak lama kemudian, suara serak datang dari lelaki tua berbaju hijau itu. Kamu boleh pergi. Setelah Tuan Setan Hijau bangkit, kamu akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepadamu. Di luar gedung pencakar langit, mata Master Sekte Iblis Dao Sekte mengungkapkan sedikit aneh. Dia melirik kuil untuk terakhir kalinya sebelum dia menghilang dari tempat ini. Hanya setelah Master Sekte Iblis Dao Sekte pergi, lelaki tua bermata hijau itu menatap Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. Keluarga lelaki tua ini telah menunggu lama sekali.
Generasi manusia telah menjadi JC selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hingga tubuh yang datang dari luar dunia ini muncul, seperti Tuan Setan Hijau. Hanya tubuh seperti ini yang bisa dimiliki oleh Raja Iblis Hijau agar dia bisa bangkit kembali. Namun, keinginan Master Sekte Iblis Dao Sekte perlu dihapus dari tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Lelaki tua itu melekat pada dirinya sendiri sambil menatap Wang Lin dengan penuh semangat. Suaranya menggema di dalam ruang hijau, menunjukkan sedikit keanehan dan kegilaan. Pikiran Wang Lin masih tersembunyi di bawah perlindungan Heaven Defying Bed. Ia merasa krisis saat ini bukanlah pergulatan hidup atau mati melainkan kekayaan besar yang membuat jantungnya berdebar kencang. Orang tua memandang hijau itu cemas. Keluarganya telah menunggu bertahun-tahun dan beberapa generasi untuk hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggigit ujung jarinya. Setetes darah hijau terbang dan mendarat di antara alis Wang Lin. Saat setetes darah hijau mendarat di antara alis Wang Lin, gelombang hijau bergelombang. Riak menyebar dan keinginan Master Sekte Iblis Dao dengan sengaja atau tidak sengaja menghilang sepenuhnya. Intisari tubuh sejati yang dibentuk oleh guntur tidak lagi memiliki keinginan orang lain. Wang Lin hanya perlu memindahkan keinginannya ke dalam untuk menempatinya. Namun, demi kekayaan yang lebih besar, dia menahan godaan ini. Setelah sekian lama, mata lelaki tua itu menatap hijau itu sambil menikmati kebijaksanaan. Dia tidak perlu menuliskan kata-kata ini di hadapan Wang Lin, ini semua adalah ujiannya. Fakta bahwa dia telah memperoleh gelar JC dari kuil kalajengking hijau dengan tubuh manusia berarti dia sangat cerdas. Dia tidak akan begitu saja mempercayai apa yang dilihatnya, dan dia akan menilai segalanya. Dia pertama kali menggunakan kata-katanya, lalu dia menghapus kehendak Master Sekte Iblis Dao dari tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Dia menggoda Wang Lin untuk melihat apakah pikiran Wang Lin telah terhapus sepenuhnya. Setelah menunggu lama, tubuh esensi guntur masih belum memancing Wang Lin keluar. Baru pada saat itulah lelaki tua itu sedikit rileks dan merasa yakin. Dia tidak bisa mendeteksi Heaven Defying Bed atau Wang Lin, tapi dia masih memeluknya sendiri. Tubuh ini sangat bagus. Langkah selanjutnya adalah kepemilikan Tuan Setan Hijau. Saat dia berbicara, matanya terbuka dan dia perlahan mundur. Ketika dia berada ratusan kaki jauhnya, dia tiba-tiba meraung dengan suara serak. Penjaga setan hijau, bunuh dia. Pikirannya masih ada di sana. Buka formasi setan hijau, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Setelah dia berbicara, dia dengan cepat mundur, tetapi matanya menunjukkan sedikit aneh saat dia menatap Wang Lin. Saat dia meraung, utusan setan hijau mengemukakannya dengan ganas dan menyerang Wang Lin dari kiri dan kanan. Saat mereka mendekat, tangan mereka membentuk segel dan budidaya Void Tribulan tahap tengah mereka meletus. Dua skenario hijau raksasa muncul. Mereka mendesis dan meraung saat mereka menghancurkan Wang Lin. Ini sama sekali bukan ujian, sepertinya mereka benar-benar akan membunuh Wang Lin. Pada saat ini, satu-satunya pilihan Wang Lin adalah menyebarkan pikirannya ke dalam tubuh esensi guntur yang sebenarnya, meninggalkan keinginannya di sana, dan mengaktifkan pelindung jiwa banteng surgawi untuk membunuh mereka bertiga sebelum segera melarikan diri dari tempat ini. Kata-kata lelaki tua terpaku hijau itu sangat tiba-tiba, dan jika itu orang lain, mereka akan melakukan ini. Namun, hati Wang Lin bergerak sejenak dan tiba-tiba menjadi tenang. Dia seperti sumur kuno, jantung tidak terganggu sama sekali. Dia benar-benar tidak percaya pihak lain bisa mendeteksi manik penentang surga. Ini adalah pertarungan kecerdasan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mantra dari utusan setan hijau mendekati Wang Lin dan berjarak kurang dari 7 inci, namun tubuh Wang Lin tidak bergerak. 6 inci, 5 inci, 3 inci, 1 inci. Krisis hidup dan mati yang kuat muncul di hati Wang Lin. Bahkan dengan tekadnya, dia terguncang, tapi dia tetap tidak bergerak. Dengan ledakan yang menggelegar, dua mantra dari kedua utusan itu mendarat di tubuh Wang Lin. Namun, saat serangan mereka mendarat, lapisan cahaya hijau beriak dan membuat mereka berdua mundur. Riak hijau ini terbentuk dari darah segar yang diperas Qi. Darahnya menyebarkan kehendak Master Sekte Iblis Dao Sekte dan sepertinya telah menghilang, tapi sebenarnya itu adalah kartu as yang dia tinggalkan untuk menguji Wang Lin. Baru pada saat inilah lelaki tua terpaku hijau itu benar-benar rileks dan mulai tertawa keras. Namun, saat dia tertawa,
dia mulai terbatuk-batuk dengan keras. Tidak ada masalah sekarang. Tubuh ini tidak lagi memiliki kesadaran dan pikiran, tapi masih terlalu lemah. Masih perlu diolah sedikit sebelum dapat membawa keturunan Tuan Setan Hijau. Meskipun dia memiliki 8 esensi, dia tidak memiliki tanah. Esensi Tuan Setan Hijau adalah tanah. Aku perlu menambahkannya. Tubuh ini memiliki 8 esensi, dan dengan esensi bumi, menjadi 9. 9 esensi bersama-sama akan menjadikan tubuh esensi ini. Pasangan yang cocok untuk kedatangan Lord Green Devil. Saat Tuan Iblis Hijau bangkit dan meresuki tubuh ini, aku akan menyelesaikan misi keluargaku. Saya kemudian akan dapat kembali ke benua tengah dan membawa keberuntungan bagi masa depan keluarga saya. Masalah ini terlalu penting, jadi saya perlu mempersiapkan lebih banyak. Orang tua itu terbatuk dan perlahan pergi. Saat lelaki tua berbaju hijau dan 2 utusan setan hijau pergi, tubuh Wang Lin tetap tidak bergerak di ruang hijau. Titik lampu hijau yang tak terhitung banyaknya menyala terus-menerus. Setiap helai cahaya memiliki bayangan hijau, dan memenuhi ruang hijau ini. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 3 bulan berlalu. Selama 3 bulan ini, Wang Lin duduk diam. Tidak ada gerakan atau vitalitas sama sekali yang keluar darinya. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya hijau, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat salinan hijau yang tak terhitung banyaknya menyebar ke seluruh tubuhnya. Selama periode 3 bulan ini, jiwa asal Wang Lin perlahan menunggu sambil dilindungi oleh Heaven Diving Bed. Dia memiliki kesabaran yang cukup untuk apa yang dia rasakan sebagai kekayaan besar. Orang tua yang memandang hijau itu sangat curiga. Wang Lin tidak percaya lelaki tua itu akan dengan mudah percaya bahwa dia sudah pergi. Apa yang menunggu Wang Lin kemungkinan besar adalah beberapa ujian lagi sampai lelaki tua itu merasa cukup yakin untuk memberi Wang Lin kekayaan besar. Meskipun Wang Lin tidak bisa menebak ujian apa yang harus dia atasi di masa depan, dia sudah siap. Dia dengan tenang menunggu di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Agar tidak berubah dan suatu bentuk perubahan, inilah rencana Wang Lin. Dia membiarkan lapisan hijau menutupi tubuhnya. Bahkan ada yang masuk ke mulut dan hidungnya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Waktu tanpa disadari mulai berlalu sekali lagi. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Segera, Wang Lin menghabiskan 1 tahun di dalam ruang hijau setelah lelaki tua berbaju hijau itu pergi. Setelah mencapai tingkat terombang-ambing saat ini, tubuhnya tidak akan membusuk selama puluhan ribu tahun. Tubuhnya tidak berubah pada tahun ini, tetapi lebih banyak lapisan hijau yang menutupi tubuhnya. Di dalam ruang hijau ini, mungkin sudah menganggap Wang Lin sebagai bagian dari mereka. Tempat ini seperti penjara bawah tanah, dan mengeluarkan aura suram. Saat ini, jika ada orang lain yang melihat pemandangan di dalam ruang layar, mereka akan terkejut. Wang Lin sudah tidak ada lagi. Satu-satunya yang tersisa hanyalah gundukan berbentuk manusia. Jiwa asal Wang Lin tetap diatur dalam sumur kuno dan tidak mengungkapkan apapun di dalam Heaven Diving Bed. Selama tahun ini, lelaki tua lemah hijau itu tidak muncul lagi, seolah-olah dia telah melupakan Wang Lin. Tidak ada jejak siapapun di gedung pencakar langit. Aura aneh muncul dalam keheningan ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pada hari ini, tahun keempat tiba. Di ruang hijau di dalam gedung pencakar langit, jiwa asal Wang Lin berjuang. Dia telah menunggu di sini selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, lelaki tua berkulit hijau itu tidak muncul sama sekali. Tubuhnya mengalami perubahan aneh akibat kerusakan hijau yang menutupi tubuhnya. Perubahan ini adalah akar perjuangannya. Lampu hijau seperti telur muncul di 108.000 pori-porinya. Lampu-lampu ini muncul 2 tahun lalu, dan setelah pecah, mereka menyerap daging dan darah Wang Lin untuk membentuk ciptaan muda. Kalajengking menggunakan tubuh Wang Lin sebagai tempat bersarang dan sumber nutrisi. Setelah 4 tahun, jumlah yang menempati ruang ini meningkat hampir 2 kali lipat. Mereka tidak hanya mencakup Wang Lin, tetapi mereka juga mencakup sebagian besar wilayah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kemunculan penyakit muda menyebabkan munculnya kerutan di tubuh Wang Lin. Tubuhnya menjanjikan angsur layu karena digunakan sebagai nutrisi kesehatan. Memperhatikan perkembangan ini, Wang Lin memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia tidak mengendalikan tubuhnya dan segera pergi, dia tidak akan pernah bisa pergi.
Dia juga mengerti mengapa lelaki tua itu terpaku hijau itu tidak muncul dan tidak menjalani tes lagi. Itu karena waktu adalah ujian terbaik. Tidak ada alat yang lebih baik daripada waktu untuk mengetahui sesuatu dan menemukan kebenaran. Wang Lin menduga lelaki tua itu menggunakan waktu untuk memulai ujian yang sangat kejam terhadap Wang Lin. Hanya ketika ujian ini memuaskannya, barulah dia menyelesaikan rencana awalnya. Wang Lin tidak tahu apa akibatnya jika hasil tes ini tidak memuaskan. Jika tidak ada masalah dan tubuhnya tidak terbaring, Wang Lin bisa menunggu 10 tahun, 1000 tahun. Jika dia benar-benar ingin menunggu, maka dengan ketegasan dan tekadnya, dia bisa menanggungnya. Namun, saat ini, tubuhnya yang terbaring membuat Wang Lin kesulitan. Keyakinannya yang kuat terguncang karena semuanya hanyalah ekonomis. Dia tidak punya petunjuk nyata untuk membuktikan semua ini. Jika spekulasinya salah dan dia tidak pergi sekarang, tubuhnya akan mati sepenuhnya dan dia akan kehilangan kesempatan yang sebenarnya. Dia akan selamanya tetap di sini. Demikian pula, jika penilaiannya salah, ia akan kehilangan banyak uang. Ini adalah pilihan yang membuat Wang Lin kesulitan. Perjuangan ini berlangsung selama 1 tahun. Pada tahun kelima, perjuangan itu hilang. Wang Lin dengan tegas memotong semua pemikiran lainnya. Dengan keyakinan gila pada spekulasinya sendiri, dia menunggu dengan tenang. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Rasa lelah di tubuhnya menyebar ke sebagian besar tubuhnya, namun pikirannya masih tidak bergerak. Tahun ke-9, tahun persahabatan. Tubuhnya dikelilingi oleh terkecil dalam jumlah besar, dan tampak seperti sekantong tulang tanpa nutrisi apapun. Sepertinya tubuhnya akan roboh karena angin sepoi-sepoi, tapi Wang Lin masih menunggu. 10 tahun. Dia telah menunggu di dalam ruang hijau selama 10 tahun. Selama 10 tahun terakhir, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apakah pertarungan antara benua iblis hijau dan benua banteng surgawi masih berlangsung, atau sudah berakhir? Selama 10 tahun ini, jiwa asal Wang Lin tidak mengendalikan tubuhnya, itu tetap tersembunyi di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Dia menggunakan daya tahannya yang luar biasa untuk berjudi. Yang mendukung keyakinannya adalah penilaian dan analisisnya. Orang tua memandang hijau itu jelas-jelas manusia biasa, tapi Wang Lin merasakan rasa takut darinya. Orang tua itu bisa membuat Master Sekte Iblis Dao Sekte bertindak sopan, jadi jika Wang Lin melakukan tindakan ventilasi, dia akan menghadapi bahaya besar. Ada terlalu banyak rahasia yang tidak dia ketahui di dalam kuil kalajengking hijau. Yang paling penting, karena lelaki tua tergeletak hijau itu adalah manusia fana, umurnya tidak bisa terlalu lama. Kompetisi kali ini adalah kesabaran masing-masing. Tapi ini berdasarkan premis bahwa spekulasi Wang Lin benar. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa ada sebuah gua di dalam bangunan kalajengking raksasa, di bagian kepala. Di dalam duduk lelaki tua berbaju hijau, yang sedang memandangi cermin hijau di hadapannya. Cermin itu memantulkan segala sesuatu di dalam ruang hijau tempat Wang Lin berada. Selama 10 tahun ini, Wang Lin bukan satu-satunya yang menunggu. Orang tua berbaju hijau juga telah menunggu. Umurnya terbatas. Meski ada mantra rahasia yang membuatnya hidup lebih lama, setiap generasi JC hanya hidup paling lama 3000 tahun. Dia berusia lebih dari 2800 tahun. Dia sangat dekat dengan kematian. Waktu adalah metode terbaik untuk melihat kebenaran. Meskipun apa yang saya lakukan agak berlebihan, saya harus melakukan ini demi keselamatan Tuan Setan Hijau. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, atau apakah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, berpura-pura. Dia tidak kekurangan kesabaran. Dia telah tinggal di gedung pencakar langit ini selama lebih dari 2000 tahun dan sudah terbiasa dengan aliran waktu. Itu sudah menjadi kebiasaannya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dekade kedua berlalu saat keduanya menunggu satu sama lain. Ini adalah pertarungan yang sangat kejam, jauh lebih kejam dari pertarungan biasa antar elit, karena mereka bertarung dengan waktu. Pertarungan waktu ini sunyi, tanpa konflik apapun, namun penuh dengan bahaya. Keluarga lelaki tua berbaju hijau telah mempersiapkan hal ini selama bertahun-tahun. Mereka tidak mampu kehilangan. Wang Lin juga tidak mau kalah. Saat ini, bahkan tulangnya sudah mulai melemah. Jika tubuhnya bukan Dao kuno, itu akan menjadi sia-sia beberapa tahun yang lalu.
Ruang hijau ini sekarang sebagian besar ditutupi oleh cahaya hijau, dan mereka memancarkan cahaya hijau saat bergerak. Selama 20 tahun ini, pikiran Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Dia tenggelam dalam keyakinannya sendiri. Itu adalah pertaruhan besar yang jarang terjadi dalam hidupnya. Saya tidak akan pernah kalah. Kalimat ini telah mendukung Wang Lin selama hampir 20 tahun. Waktu terkadang bisa sangat lambat, tetapi seringkali seperti dedaunan musim gugur yang jatuh dari langit. Ini mungkin terasa seperti pergantian musim, namun sebenarnya, itu hanya perjalanan singkat. Dalam sekejap, 20 tahun berlalu. Wang Lin jarang tinggal di satu tempat selama 40 tahun. Dia juga telah menyerah pada tubuhnya, dan jiwanya bertindak seolah-olah sudah mati. Bahkan tubuh Dao kunonya menunjukkan tanda-tanda kematian total setelah 40 tahun. Orang tua berbaju hijau masih menunggu. Dalam 40 tahun terakhir, selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia menghabiskan seluruh waktu bercermin dan menunggu dalam diam. 40 tahun, 40 tahun. Setelah Wang Lin terbiasa, total 80 tahun telah berlalu. Pada hari ini di tahun ke-80, lelaki tua itu memercikkan warna hijau yang mengungkapkan sedikit keraguan. Dia tidak percaya siapapun yang sadar dapat menanggungnya selama 80 tahun. Dan yang paling penting adalah ia tidak punya banyak sisa umur. Pilihan di hadapannya sama dengan apa yang menghadap Wang Lin saat itu, menunggu atau tidak menunggu. Dia memutuskan untuk menunggu. Dia masih memiliki sisa hidup hampir 60 tahun. Ia tak mau memberikan semua upeti yang telah dipersiapkan keluarganya secara turun-temurun menjadi mahar orang lain. Waktu 80 tahun sudah cukup untuk seumur hidup seseorang. Bagi Wang Lin, dia menghabiskan 80 tahun ini di kuil kalajengking hijau. Selama 80 tahun ini, dia tidak dapat menyerap energi apapun dan tidak dapat mengolahnya. Dia hanya bisa menunggu di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Saat dia menunggu dalam diam, dia tampak seperti orang tua. Banyak hal dan kenangan seakan menjadi kabur. Seolah-olah ada lapisan kabut yang membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas, atau mungkin lebih akurat dikatakan bahwa ingatannya tersegel. Dia merindukan banyak hal, apakah itu benua banteng surgawi atau dunia gua. Dia bahkan perlahan-lahan melupakan bahaya yang dia hadapi. Dia berada dalam kondisi yang tak terlukiskan di mana dia sepertinya telah menyatu dengan dunia, tapi tidak seperti spatial bending. Namun, dalam pemahamannya, masih ada beberapa sosok yang tidak bisa dia lupakan dan tidak ingin dia lupakan. Di antara sosok itu adalah orang-orang tua dan gadis dengan senyum lembut yang sedang bermain sitar. Beberapa orang tetap sibuk sepanjang hidup mereka dan akan melupakan tujuan perbaikan. Beberapa orang menjalani kehidupan biasa, dan hanya ketika mereka melihat bintang-bintang sebelum kematian mereka tiba-tiba teringat bahwa mereka telah kehilangan kehangatan. Seseorang telah menumbangkan seluruh dunia mungkin hanya untuk menemukan sosoknya. Bahkan jika itu hanya refleksi, dia akan melawan dunia. Waktu berlalu. Kali ini bukan 40 tahun, tapi 30 tahun. Setelah Wang Lin bertahan dengan tekad selama 110 tahun, lelaki tua menatap hijau itu membuat pilihan. Dia tidak bisa menunggu lagi. Umurnya tersisa kurang dari 30 tahun dan tidak perlu terus menguji Wang Lin. Dia tidak percaya seseorang bisa menunggu seperti ini selama 110 tahun. Ini bukan bermaksud buruk, tapi berjalan menuju kematian. Dia melihat tubuh Wang Lin menjadi tidak berguna sama sekali. Kecuali dia membuat persiapan sebelumnya, itu akan dihancurkan oleh goresan itu. Jika jiwa asal ada di sana, maka setelah tubuh fisik dihancurkan, jiwa asal akan dikerumuni dan dimakan oleh daging. Dia tidak percaya seseorang bisa bertahan menunggu kematian. Pada hari ini, di tahun ke-110, lelaki tua terpaku hijau itu berdiri. Batuknya semakin hebat saat dia berjalan di tempat Wang Lin berada, ditemani oleh dua utusan setan hijau. Tak lama kemudian, suara batuk menjadi samar di gedung pencakar langit. Di ruang hijau, sosok lemah lelaki tua menggantungkan hijau itu keluar dari riak. Dia melihat tubuh Wang Lin yang menutupinya dalam jumlah besar dan memikirkannya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat mendengar saya. Jika Anda dapat mendengar saya, lelaki tua ini mengagumi kesabaran Anda. Untuk dapat bertahan selama lebih dari 100 tahun dalam lingkungan seperti itu, lelaki tua ini tidak dapat melakukannya.
Pertarungan antara benua banteng surgawi dan benua setan hijau telah mencapai tahap akhir dari apa yang dirasakan oleh utusan setan hijau. Orang tua yang memegang hijau itu tiba-tiba berhenti. Setelah sekian lama, bergema di ruang hijau ini sekali lagi. Jika kamu dapat mendengarku, jika kamu benar-benar telah bertahan, maka aku harap setelah kamu menerima kekayaan besar ini, kamu tidak akan mencapai benua iblis hijau. Jika kamu dapat melakukan ini, bahkan jika pikiranmu masih tetap ada, orang tua ini akan mendapatkan kekayaan ini tanpa ragu-ragu. Orang tua menghirup hijau itu bersantai, katanya mengandung rasa lelah. Saya sudah sangat tua dan akan mati dalam beberapa dekade. Saya sangat lelah selama bertahun-tahun. Misi keluarga saya adalah menjaga tempat ini. Setelah aku mati, aku harap kamu bisa berjanji untuk membawa semua abu yang kuburannya di sini dan membawa kembali ke benua tengah, karena itu adalah rumah keluargaku. Kata-kata lelaki tua itu terasa seperti kata-kata terakhirnya sebelum kematian, mereka mengungkapkan rasa ketulusan yang tak terkatakan. Tetapi, di tangannya, tersembunyi di dalam jubahnya, ada sebuah batu giok. Giok ini berwarna hijau dan tidak memerlukan budidaya untuk menggunakannya. Hanya setiap generasi GC yang bisa menggunakannya. Peran utamanya, selain menghancurkan sesuatu, adalah mendeteksi gejolak pikiran di sekitar. Jika pikiran Wang Lin menunjukkan tanda-tanda pergerakan, maka dia tidak akan ragu untuk membunuh dengan batu giok. Dia tidak berkata sebaik-baiknya. Ini adalah ujian terakhirnya. Lama setelah dia selesai berbicara, batu giok di tangannya tidak bereaksi sama sekali, dan lelaki tua itu terpaku hijau itu menjadi santai. Dia menyingkirkan batu giok itu dan melihat kalajengking hijau dalam jumlah besar. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saat darah muncul, darah itu tersebar di ruang di bawah. Semua perubahan mendesis dan mundur seperti orang gila. Tubuh terbaring Wang Lin yang terkubur di bawah mereka terungkap. 8 esensi, masih ada satu yang hilang, gumam lelaki tua itu. Lalu dia mengangkat tangannya. Jubahnya terangkat, menyebarkan lengan yang menutupi rambut hijau. Lengannya mengering dan mengeluarkan bau busuk. Pada saat ini, semua rambut hijaunya rontok dan cahaya kuning di sekitar tangan sekitarnya. Lengannya perlahan meleleh dan 3 manik kuning tanah terbang keluar. Dengan Meng Earth Bats ketiga ini, kamu seharusnya bisa membentuk esensi bumi. Nafas lelaki tua itu sedikit kasar saat dia menukar tangan kirinya dan manik ketiga itu terbang menuju Wang Lin. Satu memasuki titik di antara alis Wang Lin, satu masuk ke dada, dan yang terakhir masuk ke dalam dantainnya. Saat manik ketiga ini memasuki tubuh Wang Lin, tubuhnya bergetar. Cahaya kuning bumi yang menyilaukan datang dari tubuhnya. Saat cahaya menyilaukan menyebar, terjadi di sekitar mendesis dan mundur. Mereka nampaknya sangat peka terhadap cahaya. Cahaya ini menyala selama beberapa jam dan kemudian lapisan tipis tanah menutupi Wang Lin. Setelah tertutup tanah, Wang Lin menjadi manusia lumpur dan tidak bergerak. Waktu berlalu, orang tua yang diselimuti hijau tidak pergi tetapi duduk dan memandang Wang Lin dengan ekspresi serius. Impian keluarganya selama bertahun-tahun akan segera tercapai, jadi ini sangat penting baginya. 3 hari kemudian, lapisan tipis bumi di tubuh Wang Lin tidak berubah sama sekali. Hal ini menyebabkan sedikit kejutan muncul di mata lelaki tua itu. 3 Meng Earth Bats saja tidak cukup. Hanya cukup untuk membuat esensi bumi di tubuhnya mencapai penyelesaian kecil. Orang tua itu mengerutkan kening dan menekan tangan kirinya di antara keningnya sendiri. Dia menggunakan metode khusus untuk mengeluarkan 3 butir pasir. 3 butir pasir itu berwarna merah tua, seolah-olah berlumuran darah. Melihat 3 butir pasir di tangannya, lelaki tua itu menghela nafas. Keluarganya telah menghabiskan banyak usaha dan waktu bertahun-tahun serta sumber daya yang tak terhitung. Banyaknya untuk mengumpulkan 3 butir pasir ini. Dikabarkan bahwa ketiga butir pasir ini adalah bagian dari 9 butir pasir yang berisi sari bumi ketika leluhur surgawi menciptakan benua. Selain 3 butir ini, 5 butir lainnya diserap oleh manusia untuk diambil sari bumi dan yang terakhir diubah menjadi benua tempat kota dibangun. Barang ini sangat berharga, dan sangat sedikit orang yang pernah melihatnya secara langsung. Orang tua itu tidak segan-segan melemparkan sebutir pasir ke arah Wang Lin. Ketika pasir memasuki tubuh Wang Lin, terdengar suara gemuruh.
Lapisan tipis tanah di sekitar tubuhnya tumbuh dengan cepat hingga Wang Lin diselimuti oleh bola tanah setinggi 90 kaki. Bola bumi melepaskan esensi bumi yang sangat kuat dan bertahan selama 9 hari sebelum menyusut hingga menghilang. Kemudian menyebar dari tubuh Wang Lin sekali lagi dan melakukannya 8 kali sebelum kehilangan efeknya. Namun, ketika efeknya hilang, lelaki tua tergeletak hijau itu melemparkan butiran pasir kedua. Ada lagi getaran dari tubuh Wang Lin dan kemudian esensi bumi mulai berputar sekali lagi. Kali ini, ia berputar 9 kali. Setelah siklus ke-9 selesai, sejumlah besar esensi bumi keluar dari tubuh Wang Lin. Esensi ke-9 telah ditambahkan ke tubuhnya. Tapi itu belum berakhir. Setelah esensi ke-9 terbentuk, kekuatan esensi bumi tidak semuanya habis. Ia dengan cepat membeku menuju pembentukan tubuh esensi sejati untuk esensi ke-9. Orang tua terbentang hijau dengan bersemangat berdiri dan membayangkan tangan kirinya, mengirimkan butiran pasir ketiga ke arah Wang Lin. Ketika esensi bumi melonjak, tubuh Wang Lin yang terbaring segera pulih. Semua lukanya telah pulih. Esensi bumi miliknya segera mengembang dan menyerap seluruh esensi bumi dari butir pasir ketiga. Tanda-tanda tubuh esensi ketiga yang sebenarnya muncul. Namun, tanpa kemauan Wang Lin, tubuh asli ini tidak dapat terbentuk sepenuhnya. Jika jiwa asal Wang Lin keluar dari perlindungan manik penentang surga, dia bisa mengambil alih bumi dan tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Dia akan menjadi seorang pecinta dengan 3 tubuh esensi sejati. Dengan 3 tubuh esensi sejati, bahkan jika dia masih berada di tahap puncak Spirit Void, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, Wang Lin sekarang memiliki 9 esensi. Saat jiwa asalnya muncul, dia bisa menggunakan 9 esensi ini untuk masuk ke tahap Arcane Void. Tubuh orang ini juga memiliki 3 esensi halus dan 2 esensi khusus. 4 sisanya semuanya bersifat fisik. Saya tidak memiliki metode apapun untuk membentuk tubuh esensi sejati untuk esensi halus dan khusus, tetapi saya memiliki metode untuk esensi fisik keempat. Orang tua memandang hijau itu sangat bersemangat. Semua yang telah disiapkan keluargaku akhirnya bisa digunakan. Mata lelaki tua itu berbinar dan tangan kirinya langsung mengenai berbagai bagian tubuhnya. Setiap kali dia mengenai tubuhnya, benda misterius akan terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di sana, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tubuhnya seperti tas penyimpanan yang menyimpan sejumlah besar barang yang telah disiapkan keluarganya selama bertahun-tahun. Semua barang ini telah disiapkan untuk membantu kebangkitan kalajengking setan hijau. Mereka menyegelnya ke dalam GC setiap generasi dengan metode khusus. Kecuali jika mereka mengeluarkannya dengan sukarela, tidak ada orang lain yang dapat mengambil barang-barang tersebut. Mungkin hanya seorang Grand Empyrean yang bisa melakukannya. Tubuh orang ini jelas berasal dari Dao kuno, tetapi meskipun tubuh Dao kuno kuat, ia kurang memiliki ketahanan. Saya akan menggunakan cabang pohon surgawi berusia 90.000 tahun ini untuk membuat tubuh ini sangat sulit. Dihancurkan. Tangan kiri lelaki tua tergeletak hijau itu mengulurkan tangan dan meraih dahan pohon hitam yang mengeluarkan aura kuno. Cabang ini sangat langka di benua astral abadi. Keluarganya telah membayar mahal untuk menukarkannya. Dia tidak ragu-ragu melemparkan dahan berisi kekuatan dunia ke arah tubuh Wang Lin. Ketika mendekat, dahan itu meledak menjadi bubuk hitam dan mengelilingi tubuh Wang Lin. Bubuk ini menyebar seolah-olah memiliki kehidupan dan membentuk kabel-kabel halus yang memasuki pori-pori Wang Lin. Mereka terhubung satu sama lain di dalam tubuhnya dan membentuk jaring padat di dalam Wang Lin. Selanjutnya bubuk itu terhubung ke daging dan darah Wang Lin. Itu terkubur jauh di dalam, dan suara letupan bergema di seluruh tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan perasaan ketangguhan yang aneh dan sekarang berada di luar tubuh Dao kuno. Tidak hanya sangat kuat, namun juga tangguh, sehingga sangat sulit untuk dihancurkan. Mata orang ini tidak cukup tajam untuk menekan orang lain. Meskipun tubuhnya kuat, ia tidak memiliki aura untuk menekan dunia. Aku akan mengambil pecahan pedang surgawi yang dipatahkan Tuan Iblis Hijau saat melawan leluhur surgawi untuk menciptakan aura keagungan pada tubuh ini. Mulai sekarang, satu dari orang ini akan mampu menekan para penggarap. Mata lelaki tua itu puas dengan kegelapan. Dia menyamakan tangan kirinya dan sepotong logam seukuran telapak tangan terbang menuju Wang Lin. Sepotong diketahui logam ini terbuat dari bahan yang tidak
Itu adalah logam yang seperti kayu dan kayu yang seperti logam. Ada banyak garis yang membentuk karakter berwarna gelap. Saat itu muncul, itu menyebabkan ruang hijau ini dipenuhi dengan energi pedang yang tak ada habisnya. Energi pedang melolong ini dan menyapu seluruh ruang hijau. Hal ini menyebabkan semua lampu hijau runtuh, dan membuat mendesis keras seolah-olah mereka sangat takut dengan pecahan logam ini. Potongan logam itu langsung mendekati dan memasuki tubuh Wang Lin. Itu meleleh dan berubah menjadi aura emas yang menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Saat ini, tekanan kuat muncul dari tubuh Wang Lin. Itu sangat kuat, terasa kokoh. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin tidak dapat mengendalikan tubuhnya, atau tekanannya akan lebih mengejutkan dengan tingkat kerusakannya saat ini. Ekspresi kedua utusan setan hijau berubah. Mereka melihat tubuh Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius. Meskipun tubuh orang ini milik klan kuno, tubuh Tuan Setan Hijau lebih kuat dari klan kuno, dan budidayanya lebih kuat dari klan surgawi. Tubuh orang ini masih belum cukup kuat. Meskipun aku tidak bisa menyatukan kekuatan kuno dan langitnya, semakin murni garis keturunannya, semakin besar kekuatan langitnya akan ditolak. Untuk menghindari penolakan, saya harus membuat pembuluh darah terpisah sehingga ketika Tuan Setan Hijau turun, dia dapat mencapai puncak budidaya. Pria itu menghirup hijau itu menenangkan. Kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia mempertemukan lengan bajunya dan 4 daun, 6 pil yang mengeluarkan bau darah, garis darah merah, dan 3 batu abu-abu terbang menuju Wang Lin. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Jika mereka dibawa ke depan umum, mereka akan menyebabkan banyak petani berjuang untuk mereka. Orang tua yang memegang hijau tidak ragu sama sekali untuk menikmati Wang Lin. Barang-barang itu hancur berkeping-keping dan memasuki tubuh Wang Lin. Di antaranya, garis darah adalah yang paling berharga. Rumor mengatakan bahwa itu adalah sehelai rambut dari leluhur surgawi. Kelihatannya biasa saja, tapi hanya ada sedikit benda di dunia ini yang cukup tajam untuk memotongnya. Setelah memasuki tubuh Wang Lin, ia melewatinya sebanyak 9 kali. Kepala dan ekornya bertemu membentuk urat kedua di tubuh Wang Lin. Jika jiwa asal Wang Lin keluar dari Heaven Diving Bed, dia bisa memanfaatkan kekuatan kuno dan kekuatan surgawi sekaligus. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dikelola oleh siapapun sebelumnya. Bahkan dengan tekad Wang Lin, dia terkejut dengan tekad pria tua yang menandakan hijau itu. Namun, ini bukanlah akhir, lelaki tua tergeletak hijau itu tidak mungkin hanya menyiapkan beberapa hal ini. Setelah Tuan Setan Hijau dibangkitkan, dia akan membutuhkan harta karun tajam yang dapat membelah dunia. Tidak baik jika itu bersifat eksternal, itu harus menjadi harta internal, dan hanya dengan begitu Lord Setan Hijau akan terkesan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, klan saya telah mencari di seluruh dunia untuk mengumpulkan lebih dari 90.000 jenis materi yin yang berbeda. Kami juga membayar berapapun harganya untuk mendapatkan sepotong jiwa dari 20 jiwa yang tertindas di benua timur untuk memberdayakan mereka bersama-sama membentuk pedang yin ini. Pedang ini belum mengalami bencana astral abadi. Setelah malapetaka, akan menjadi harta karun untuk membuat mata Grand Empyrean menjadi merah. Mata lelaki tua berbaring hijau itu menampakkan cahaya terang dan dia penyesuaian tangan kirinya. Kabut dingin mengelilinginya dan terbang menuju Wang Lin. Pedang tak kasat mata sepertinya bersembunyi di balik kabut. Bilahnya terlihat seperti tulang belakang yang melengkung, membuat pemandangannya mengejutkan. Harta karun ini tidak dapat disimpan oleh ruang penyimpanan apapun. Itu hanya dapat digunakan di dalam tubuh. Tubuh orang ini ditakdirkan untuk diambil alih oleh Raja Iblis Hijau, jadi aku akan memasang pedang yin ini di lengan lehernya. Pedang ini akan menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi suatu hari nanti. Orang tua yang terhampar hijau tampak gila ketika kabut dengan cepat berkumpul di dalam Wang Lin. Itu mengalir ke tangan dokumen, dan tangan itu segera berubah menjadi hitam. Tampaknya olah dia dibekukan karena es yang tidak pernah mencair. Dengan suara berderak, sebilah pedang sepanjang 9 inci tumbuh dari telapak tangan. Saat pedang itu muncul, badai muncul di ruang hijau, suara retakan menggema, dan memenuhi ruang ini. Jubah lelaki tua diketahui berkilau hijau itu terbuat dari bahan yang tidak. Begitu udara dingin mendekatinya, udara itu terhalang. Tapi dua utusan setan hijau di belakangnya tidak memiliki harta karun misterius.
Ketika energi dingin mendekati mereka, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka mundur. Tubuh mereka langsung tertutup es dan bahkan alis mereka pun menjadi es. Wajah mereka pucat pasi dan mereka mengaum saat mundur. Mereka memberdayakan mereka untuk menahan dingin. Ini karena bilah yin tidak memiliki pemiliknya. Jika jiwa asal Wang Lin telah meninggalkan bekasnya dan dia mengirim pesan dari pelindung jiwa ini, pedang yin akan cukup kuat untuk mengejutkan dunia dan membuat para dewa dan hantu menangis. Ia bahkan bisa memanggil jiwa-jiwa dari 29 benua untuk membentuk kejutan yang mengejutkan. Itulah alasannya sangat sulit bagi kedua utusan setan hijau untuk menahan hawa dingin. Pedang ini bahkan bisa bertarung melawan para penggarap Void Tribulan tahap akhir dan tidak akan kalah. Hanya seseorang seperti Tuan Setan Hijau yang layak mendapatkan pedang yin ini. Anehnya, wajah tersembunyi lelaki tua terpaku hijau itu berwarna merah. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia pedang melihat di tangan Wang Lin kembali menjadi daging. Setelah menghilang tanpa jejak, dia tidak bisa menahan tawa. Saat dia tertawa, dia mulai batuk hebat dan bahkan mengeluarkan darah. Dia sudah terlalu tua dan hampir kehabisan waktu. Tubuh ini sekarang memiliki esensi ke-9, lebih tangguh, mata telah mendapat penekanan, memiliki pembuluh darah yang dibentuk oleh rambut leluhur surgawi, dan tangan berisi pedang yin. Tubuh ini hampir sempurna, tetapi dia hanya memiliki 3 tubuh esensi sejati dan masih kehilangan tubuh esensi air yang sebenarnya. Aku akan melakukan persiapan keluargaku selama bertahun-tahun untuk membentuk tubuh esensi sejati keempat untuk tubuh ini. Orang tua menggantung hijau itu menukar tangan kirinya. Benda-benda di sekitarnya bersinar terang. Jiwa ibu laut surgawi, kata lelaki tua itu sambil memutar tangannya. Sebuah bola cahaya hantu muncul. Ada aura esensi udara yang sangat murni yang berasal dari bola cahaya hantu. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya, tapi auranya cukup kuat hingga menyebabkan lapisan riak air muncul di dalam ruang hijau ini. Barang ini adalah sesuatu yang dicuri oleh keluarga lelaki tua itu dengan melancarkan perang tanpa ragu-ragu. Ini dicuri untuk membantu penyembuhan kalajengking setan hijau. Namun saat ini, lelaki tua itu mengeluarkannya tanpa ragu-ragu untuk menyempurnakan tubuh Wang Lin. Udara mimpi fana. Orang tua membentangkan hijau itu pertukaran tangan kirinya dan benda kedua terbang keluar. Itu adalah botol porselen hitam, dan hanya ada 1 tetes udara di dalamnya. Barang ini sangat berharga. Orang tua itu telah menanam setetes air ini ke dalam mimpi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia bersukacita atas mimpi manusia. Air mimpi ini hanyalah ilusi, namun mengandung kekuatan ekstrim dari esensi udara. Cairan mencair hati Dao, udara surgawi, asal air langit dan bumi. Orang tua menggantungkan hijau itu pertukaran tangan dan benda-benda di sekitarnya terbang keluar. Ketika mereka mendekati Wang Lin, mereka meledak dan memasuki tubuh Wang Lin di mana darahnya masih membeku. Mereka semua melepaskan aura esensi udara yang pekat dan menyebabkan esensi udara Wang Lin menjadi sangat kuat. Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya dilihat Wang Lin di dalam kolam Dong Lin dalam dunia ilusi gua. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan saat dia melihat esensi airnya yang sebenarnya bergerak menuju penyelesaian. Barang-barang yang meningkatkan kekuatan esensi airnya sangatlah langka. Jika Wang Lin ingin mendapatkannya, dia membutuhkan setidaknya 1000 tahun. Beberapa dari barang-barang ini sangat langka, Wang Lin bahkan tidak tahu di mana menemukan petunjuk tentang cara mendapatkannya. Namun, pada saat ini, selama keberuntungan besar ini, mereka tiba-tiba muncul dan memasuki tubuhnya. Tubuh sejati esensi airnya tiba-tiba membentuk garis besar dan mulai terbentuk. Namun, itu masih agak jauh dari pembentukan tubuh esensi sejati. Namun, karena lelaki tua itu percaya diri dalam membentuk tubuh esensi keempat Wang Lin yang sebenarnya, maka dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Setelah itu, tubuhnya yang tersembunyi di balik jubah hijau bergetar, ini mengandung kekuatan darah tersembunyi di dalam keluarganya. Selain itu, seteguk darah ini mengandung 8 tahun umurnya. Kabut darah menutupi tubuh Wang Lin. Namun, lelaki tua itu tidak berhenti, dia mengatupkan giginya dan batuk darah sekali lagi. Dia menghabiskan 8 tahun lagi dalam hidupnya.
Kedua suap darah ini berisi warisan dan jejak kekuatan hidup dari klan lelaki tua itu. Pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar dan esensi airnya berkumpul dengan gila-gilaan, nya juga mulai beredar dengan cepat. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Beberapa bulan kemudian, aura esensi udara keluar dari tubuh Wang Lin dan mengembun di dalam tubuhnya menjadi tubuh esensi keempat yang sebenarnya. Ini adalah tubuh esensi air yang sebenarnya. Pada saat ini, esensi tubuh sebenarnya sepertinya tertidur dan tidak mengandung keinginan apapun. Namun, selama Wang Lin mau, dia bisa mengendalikannya. Tapi dia masih menunggu. Wang Lin telah memenangkan sebagian dari pertarungan waktu ini. Jika dia ingin terus menang, dia harus terus menunggu. Dia tidak bisa diajak oleh apapun dan harus berjuang sampai akhir. Barang-barang yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan oleh keluarga lelaki tua bercak hijau itu sebagian besar telah digunakan pada Wang Lin. Hanya 4 atau 5 item yang tersisa, dan masing-masing memancarkan cahaya lembut. Tapi wajah galak lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Dia seperti lupa bahwa hidupnya hanya tinggal kurang dari 15 tahun lagi, lupa harga yang harus dibayar, dan lupa betapa lelahnya dia. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah melihat kedatangan Tuan Setan Hijau dan melihat kalajengking Setan Hijau bangkit kembali. Tubuh ini sudah sempurna, Tuan Setan Hijau akan menyukainya. Sekarang kita harus melunakkan tubuh ini sebagai persiapan terakhir, menjadi ubah tubuh kalajengking yang sempurna untuk Tuan Setan Hijau. Orang tua mengungkapkan hijau itu menyumbang lengan bajunya dan semua bahan yang tersisa sedikit ke arah Wang Lin. Mereka hancur berkeping-keping dan mengelilingi Wang Lin. Ruang hijau mulai bergetar dan terjadi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Mereka berubah menjadi lampu hijau dan terbang menuju Wang Lin. Ruang hijau juga mulai menyusut di sekitar Wang Lin hingga membentuk tungku hijau raksasa. Tungku itu tingginya 10.000 kaki, itu seperti tungku surgawi. Warnanya benar-benar hijau dan tertutup aura hijau. Itu juga berisi beberapa sisa barang langka yang dimiliki lelaki tua itu, dan itu akan mengubah tubuh Wang Lin. Utusan Setan Hijau, ubah budidayamu menjadi api untuk mengisi tungku. Orang tua memandang hijau itu terbatuk-batuk dan suara yang serak dipenuhi kegembiraan. Kedua utusan Setan Hijau tidak ragu-ragu untuk melangkah maju dan duduk di samping tungku hijau. Tangan ini membentuk segel dan jiwa asal mereka terbang keluar. Mereka mengumpulkan sejumlah besar esensi asal untuk diubah menjadi api sebagai bahan bakar tungku. Saat tungku mengelilingi Wang Lin, pembakarannya bergetar dan mengeluarkan suara letupan. Pada saat yang sama, untaian gas hijau keluar dari tungku dan masuk ke tubuhnya. Setiap helai mengandung energi dunia yang sangat kuat. Ini bukanlah aura klan kuno atau klan surgawi, tapi kekuatan yang dimiliki dunia. Kekuatan ini milik kalajengking Setan Hijau, tapi juga milik Wang Lin. Untaian kekuatan dunia yang tak ada habisnya ini memasuki tubuh Wang Lin seperti orang gila dan berkumpul di dalam dirinya. Tubuh Wang Lin seperti jurang maut yang terus menyerap kekuatan ini. Jiwa asalnya menatap kekuatan dunia di bawah perlindungan Heaven Death Yingbet. Semakin banyak kegembiraan memenuhi matanya, tapi dia menahannya dan tidak menyerapnya. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk mengambil kendali atas tubuhnya dan menyerap kekuatan dunia ini untuk menyebabkan budidayanya melonjak. Namun, dia menunggu lebih banyak kekuatan ini berkumpul di dalam tubuhnya. Dia telah menunggu lebih dari 100 tahun untuk mendapatkan kekayaan ini. Jika jiwa asalnya muncul lebih awal dan diketahui oleh pihak luar, kekayaannya akan menurun drastis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan dunia memasuki tubuhnya. Pada akhirnya, itu terjadi dan tumpang tindih di hampir setiap bagian tubuh Wang Lin, tapi Wang Lin masih menunggu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun ini, lelaki tua memandang hijau itu hanya duduk di luar tungku hijau, dan menatap merah saat dia merawatnya. Dia telah menghabiskan hidupnya untuk hal ini, dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Tubuhnya lemah, tapi dia ingin bertahan dan melihat momen kalajengking Setan Hijau bangkit. Meskipun ada 3 sinar cahaya yang terbang melalui kabut ini yang belum pernah dikunjungi siapapun selama 100 tahun, lelaki tua memandang hijau itu tidak peduli lagi. Sinar cahaya ketiga itu sangat hati-hati saat perlahan mendekat. Wang Lin akrab dengan orang-orang ini.
Itu adalah 3 lainnya yang memiliki pelindung jiwa banteng surgawi. Rencana Master Sekte Guiyi Sekte telah tertunda selama lebih dari 100 tahun karena suatu alasan dan baru saja diluncurkan kembali. Di luar tungku hijau, kedua utusan setan hijau telah memancarkan esensi asal mereka selama 10 tahun. Jiwa asal mereka sangat lemah sekarang, dan mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Beberapa hari kemudian, salah satu jiwa asal utusan setan hijau memenuhi esensi asal-usulnya yang terakhir. Jiwa asalnya menghilang dan tubuhnya jatuh. Dia sudah mati. Kurang dari setengah dupa setelah dia meninggal, jiwa asal utusan lainnya juga menghilang. Kematian kedua utusan setan hijau yang telah lama menemani lelaki tua itu tidak menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah. Orang tua ini mengeluarkan aura kematian dan dia dalam kondisi setengah mati. Jika bukan karena keinginannya yang kuat untuk mendukungnya, dia pasti sudah mati. Mata merah dan kegembiraan yang telah berlangsung selama 10 tahun masih belum mereda sampai sekarang. Kegembiraannya semakin bertambah hingga meletus pada saat ini. Tubuh lemahnya tergeletak dari duduk dan dia mendongak. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia berbicara keras dengan suara yang serak. Dengan identitasku sebagai Jisi dari Kalajengking Setan Hijau, aku mengundang Tuan Setan Hijau untuk bangkit dan turun. Budak tua ini telah mempersiapkan tubuh ini untuk dimiliki oleh Tuan Setan Hijau. Orang tua itu mulai mengucapkan mantra lama dalam bahasa yang tidak diketahui. Segera, suaranya memenuhi area tersebut. Bangunan perlahan mulai bergetar. Saat debu beterbangan ke udara, aura jiwa yang kuat tampak bangkit dan perlahan menyebar. Orang tua memandang hijau itu memandang dengan penuh semangat. Saat bangunan terus bergetar, 9 helai gas hijau berkumpul dari 9 arah yang berbeda. Gas hijau berkumpul di atas tungku dan membentuk bayangan raksasa. Bayangan ini berukuran puluhan ribu kaki. Itu sungguh menakjubkan. Kalajengking ini dipenuhi bekas luka dan auranya lemah. Namun, itu memancarkan tekanan yang tak terlukiskan, dan di bawah tekanan ini, seluruh benua setan hijau tampak bergetar. Bayangan ini adalah bagian dari jiwa utama yang ditekan. Jiwa utamanya tidak bisa pergi, ia hanya bisa menghasilkan gumpalan jiwa ini. Namun, begitu kumpulan jiwa ini mendapatkan tubuh, ia dapat memikirkan metode untuk menyerap jiwa utama yang tertekan dan benar-benar dibangkitkan. Jiwa layar raksasa perlahan membuka matanya yang telah tertutup selama bertahun-tahun. Matanya dingin dan kejam dan mengeluarkan aura seolah-olah dia berada di atas segalanya. Itu melihat ke bawah. Apakah kamu yang memanggil tuan ini? Sebuah suara yang sangat dingin bergema di seluruh dunia. Suaranya seperti hukum dan langsung mengejutkan dunia. Namun, meski begitu, kejadian itu tidak mampu menyembunyikan betapa lemahnya dia. Itu sangat lemah, bisa roboh karena angin sepoi-sepoi. Tubuh lelaki tua berbaring hijau itu gemetar dan membungkuk ke arah jiwa. Budak tua ini menyapa Tuan Setan Hijau. Tuan Setan Hijau, budak tua ini telah mempersiapkan tubuh sempurna untuk dimiliki oleh Tuan. Tidak ada akal ilahi atau jiwa asal yang tersisa, sehingga tidak akan mempengaruhi kepemilikan Tuhan. Orang tua memandang hijau itu sangat bersemangat dan suaranya tidak lagi serak. Dia tahu bahwa Kalajengking Setan Hijau menjadi sangat lemah setelah ditekan, dan dia hanya ada di sini sebagai segumpal jiwa. Inilah sebabnya dia melakukan pengujian berkali-kali, karena jika ada jiwa asal di dalam tubuh, itu akan menimbulkan masalah bagi kepemilikannya. Masalah ini bisa menyebabkan segalanya menjadi sia-sia, dan Kalajengking Setan Hijau yang lemah akan terluka parah. Setelah lelaki tua tergeletak hijau itu berbicara, tubuh raksasa Kalajengking Setan Hijau berubah sedikit. Ia melihat ke tungku hijau dan meletusnya tampak menjadi padat ketika melihat Wang Lin di dalam tungku. Tatapannya menyapu tubuh Wang Lin sebanyak 9 kali, namun ia bahkan tidak bisa mendeteksi manik penentang surga, apalagi jiwa Wang Lin yang bersembunyi di dalamnya. Setelah sekian lama, jiwa menariknya. Orang tua tergeletak hijau itu berlutut di sana dan dengan gembira berkata, Tuan Setan Hijau, budak tua ini telah menyelesaikan transformasi sesuai dengan permintaan Tuan. Tidak ada jiwa jejak asal yang tersisa. Kamu sangat baik. Setelah dewa ini bangkit, kamu akan diberi hadiah. Jiwa raksasa mengirimkan riak dan kemudian tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, ia menembus tungku hijau dan mendekati Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin yang bersembunyi di Heaven Diving Bed masih tidak bergerak.
Setelah 10 tahun, dia masih menunggu. Dia tidak hanya menunggu kekayaan untuk memulihkan tubuhnya, dia bahkan memiliki ide yang lebih berani. Orang tua yang memegang hijau itu sangat berhati-hati dan telah mengujinya berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa jika jiwa asal tetap berada di dalam tubuh, maka kepemilikannya akan gagal. Itu bisa membuat kalajengking setan hijau tidak bisa bangkit kembali. Karena itu terjadi, dia akan bertaruh sampai akhir. Dia sedang menunggu kedatangan kalajengking setan hijau. Karena dia ingin melahapnya, dia akan melahapnya. Jiwanya tampak kuat, namun sebenarnya ia telah terluka parah dan masih tertekan. Juga, hanya sebagian dari utamanya jiwa yang hadir di sini. Jiwa cakrawala tidak segera memasuki Wang Lin tetapi memancarkan perasaan ilahi berkali-kali. Hanya setelah melakukan hal itu barulah ia sedikit rileks dan meresap ke dalam tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, suasana hijau perlahan memasuki tubuh Wang Lin. Ia tidak memilih untuk segera merasuki tubuh itu tetapi dengan hati-hati menyerapnya setelah memasuki tubuh Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Hanya setelah mengamati selama 3 hari barulah perlahan-lahan memasuki tubuh Wang Lin sedikit lagi. Melihat betapa hati-hatinya dia, sepertinya apapun akan membuatnya segera kabur. Ia tidak bisa melihat jiwa asal Wang Lin, tapi Wang Lin bisa melihatnya. Wang Lin menyaksikan jiwa perlahan memasuki tubuhnya dan menyebar, tetapi jiwa itu tidak mulai merasukinya. Kehati-hatian kemungkinan telah mencapai batasnya. Ini menunjukkan betapa lemahnya kekuatan itu. Jiwa asal Wang Lin tidak bergerak. Dia masih menunggu. Jika dia menyerang sekarang, jiwanya akan segera hilang karena belum mulai merasukinya. Begitu ia mulai menguasai bola, tidak akan mudah untuk pergi, dan itu akan menjadi peluang terbaik bagi Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin mengungkapkan dingin. Dia tidak tahu seperti apa tingkat kerusakannya setelah dia memanaskan jiwa, tetapi dia merasa ini akan menjadi keuntungan besar baginya. Dia memiliki kesabaran yang cukup untuk menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk mendapatkan kekayaan ini. Di luar tungku hijau, lelaki tua menggantungkan hijau itu menunggu dengan penuh semangat. Dia sedang menunggu skenario hijau untuk menyelesaikan kepemilikannya. Jika dia bisa melihat seluruh kepemilikannya, dia akan tersenyum ke dunia bawah. Jiwa seperti hijau seperti kehilangan kesabarannya setelah 7 hari. Sebagian besar tubuhnya memasuki Wang Lin dan menempati lebih dari 70% tubuh Wang Lin. Rupanya sudah rileks, dan penguasaan bola dimulai. Jiwanya di dalam Wang Lin menyebar seperti orang gila dan bergerak menuju pikiran Wang Lin. Ketika memasuki pikiran Wang Lin, ia tidak menemukan jejak jiwa asal. Ini segera menjadi heboh. Ia telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan sempurna ini. Ini akhirnya bisa memulai kepemilikan. Harus dikatakan bahwa meskipun tubuh seorang tetangga benua astral abadi tidak memiliki jiwa asal, jiwanya tidak dapat memilikinya karena mereka dilahirkan di sini. Ia hanya dapat memiliki tubuh seorang sahabat yang tidak dilahirkan di sini, seperti dirinya. Pada saat ini, ia berhenti menahan diri dan sebagian besar ketakutan memasuki Wang Lin. Sosok perlahan terbentuk di benak Wang Lin. Setelah terbentuk sempurna, ia akan menyelesaikan kepemilikannya. Namun, saat bayangan ini setengah terbentuk, jiwa asal Wang Lin tiba-tiba muncul dari Heaven Diving Bed. Saat dia muncul, dia memuat ke arah kepalanya, tempat bayangan terbentuk. Saat dia mendekat, dia mulai memanaskannya. Tidak ada mantra atau kekuatan, hanya kekuatan yang membakar yang telanjang. Jiwa menjerit. Tidak disangka masih ada jiwa asal di dalam tubuh ini. Ia terkejut dengan kemunculan Wang Lin yang tiba-tiba. Meski sangat lemah, ia menjadi ganas saat Wang Lin mulai melahapnya. Itu mulai jiwa menolak asal Wang Lin, dan pertempuran-pertengkaran dimulai di dalam tubuh Wang Lin. Namun pertandingannya tidak dipersiapkan sama sekali, sedangkan Wang Lin telah mempersiapkannya selama lebih dari 100 tahun. Wang Lin menjadi gila dan sangat panasnya. Waktu berlalu seketika. Setelah satu waktu, pertempuran sengit antara Wang Lin dan jiwa mencapai titik berbahaya. Jiwa gambaran terus menjerit. Itu lemah, dan hanya datang dengan sebagian jiwa saja. Melawan Wang Lin, yang telah bersiap selama lebih dari 100 tahun, secara bertahap ia kalah. Orang-orang di luar tidak bisa merasakan pertempuran berbahaya di dalam tubuh Wang Lin. Orang tua memandang hijau dengan penuh semangat melihat ke arah tungku dan jiwa yang sebagian besar memasuki tungku.
Jiwa bergetar dan lelaki tua itu terkejut. Ini adalah, dia tidak dapat membayangkan mengapa Tuan Iblis Hijau gemetar saat kerasukan seolah-olah ada sesuatu yang salah. Namun, lelaki tua itu segera merasa lega. Itu pasti karena Tuhan tidak puas dengan tubuh itu dan sedang merombaknya dalam kepemilikan. Semakin lelaki tua itu menginstalnya, semakin masuk akal, dan semakin dia tersenyum. Bagi Lord Green-Devil yang mengubahnya secara pribadi menunjukkan nilai dari tubuh ini. Dia tersenyum lebih lebar saat dia melihat jiwa gemetar yang gemetar di tungku. Di dalam tubuh Wang Lin dan jiwa kalajengking telah saling melahap tidak kurang dari 10.000 kali. Dia menjadi semakin gila. Dia telah menunggu dan bersiap selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana dia bisa melepaskan jiwa kalajengking yang akan melahapnya? Kegilaan Wang Lin menyebabkan jiwa kalajengking merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia sudah lemah, dan setelah melahapnya tanpa henti, ia menunjukkan tanda-tanda mundur. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memadatkan gumpalan jiwa ini. Setelah gumpalan ini menghilang, ia tidak akan memiliki peluang untuk bangkit. Saat ini, mereka sudah sangat membenci keluarga JC. Dari sudut pandangnya, semua ini karena JC. Ketika memutuskan untuk mundur, jiwa kalajengking meraung tanpa suara dan dengan cepat mundur. Namun, Wang Lin mengejar dan terus melahapnya seperti orang gila. Hal itu menyebabkan jiwa kalajengking menjadi semakin ketakutan. Ia dengan cepat mundur dan akhirnya meninggalkan kepala Wang Lin. Saat hendak meninggalkan tubuh Wang Lin melahap seteguk besar, menyebabkannya menjerit. Dengan cepat terbang keluar dari tubuh Wang Lin, namun tubuh besarnya telah menyusut setengahnya. Ketika berada di luar, ia melarikan diri ke langit dengan panik. Orang tua berjubah hijau melihat ini. Dia terkejut dan matanya menunjukkan kebingungan. Setelah jiwa kalajengking pergi, jiwa asal Wang Lin segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Duduk di dalam tungku hijau, matanya terbuka untuk pertama kalinya dalam lebih dari 100 tahun. Saat dia membuka matanya, dunia bergemuruh. Tungku hijau di sekelilingnya runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur saat Wang Lin melompat ke udara. Api esensi tubuh yang sebenarnya. Wang Lin meraung. Lautan api muncul di mata kirinya dan tubuh asli esensi api yang tampak persis seperti dia muncul di belakangnya. Guntur esensi tubuh yang sebenarnya. Wang Lin meraung, dan guntur menyambar di mata kirinya. Tubuh sejati esensi guntur yang dibentuk oleh Master Sekte Iblis Dao Sekte terintegrasi dengan kehendak Wang Lin dan muncul di belakangnya. Tubuh asli esensi bumi. Wang Lin meraung ke langit. Cahaya kuning keluar dari 108.000 pori-porinya dan membentuk esensi tubuh sejati ketiga di belakangnya. Esensi air dari tubuh sejati. Tubuh esensi air yang sebenarnya telah menyatu dengan darah Wang Lin. Pada saat ini, pembuluh darah Wang Lin membengkak dan bayangan muncul di belakangnya. Ini dengan cepat terbentuk menjadi tubuh esensi keempat Wang Lin. Setelah 4 tubuh esensi sejati muncul, aura Wang Lin mengejutkan. Tingkat kerusakannya masih sama, namun ia hanya perlu menenangkan diri dan tingkat kerusakannya akan meningkat pesat dengan satu pikiran. Namun, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menenangkan diri. Setelah 4 tubuh esensi sejati muncul, mata Wang Lin melepaskan semburan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini mengandung kekuatan yang menentukan, dan dia melihat jiwa cakrawala yang melarikan diri. Jiwa menjerit. Ia merasakan aura pedang dari leluhur surgawi. Jiwanya bergetar setelah ditatap olehnya. Waktu adalah hal yang sangat penting. Wang Lin tidak ragu mengangkat tangannya. Ada rasa sakit yang menusuk saat Yin Blade 9 inci tumbuh dari telapak tangan mencurigakan. Sebuah pedang tumbuh dari telapak tangan kanan masing-masing tubuh esensi sejati, dan semuanya mengiris jiwa dunia. Saat lelaki tua terpaku hijau menyaksikan semua ini terjadi, dia batuk seteguk darah. Matanya melebar dan dia mati karena marah. Dia telah membuat dirinya marah sampai mati. Bersambung.